Charm Demon Qianye heran mengapa Chu Xiu sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan ilusi itu. Merasa nyawanya terancam, ia menghancurkan sebuah jet biru dan melesatkannya menjauh dari Chu Xiu. Chu Xiu dengan wajah datar berpikir dalam hati. Untuk bisa menggunakan sebuah jet teleportasi di dalam Secret Realm, seorang Sand King pasti membuatkannya dengan harga mahal. Ia lalu berjalan mendekati mayat Demon Tiger dan menyerap semua isinya ke dalam Guiyuan, menjadikannya spiritual stones. Chu Xiu kemudian kembali masuk ke dalam Enlightenment Stone dan melihat Feng Yao sedang menunggunya di sana. Chu Xiu bertanya, "Feng Yao, bagaimana dengan kemajuan True Martial 36 Forms?" Feng Yao menjawab, "Aku sudah memahami 20 dari total 36." Dalam hati Chu Xiu berpikir, ternyata dia sangat cerdas. Feng Yao berdiri dan bertanya, "Apakah kita pergi?" Chu Xiu menjawab, "Kita perlu melewati tahapan pertama. Jika tidak, kita tidak akan bisa melaju ke tahap berikutnya." Mereka berdua berjalan menuju 3 batu besar di tengah padang rumput. Feng Yao berkata, "Demon Charm Qianye termasuk demon yang populer di kalangan demon muda. Karena kau telah menyerangnya, monster lain kemungkinan akan menjadikanmu target. Jadi berhati-hatilah." Chu Xiu menjawab sambil memegang spiritual stone. "Aku justru ingin mereka menjadikanku target. Aku kekurangan spiritual stones. Jadi siapa saja yang membuatku marah, akan kujadikan spiritual stones." Feng Yao yang mengikutinya dari belakang hanya bisa terdiam. Terheran-heran. Mereka berdua mencapai sebuah lingkaran cahaya di sebuah ujung batang pohon raksasa. Chu Xiu berkata, "Ini adalah tahapan pertama. Apakah kau siap?" Feng Yao hanya menjawab singkat, "Iya, aku siap." Mereka masuk lalu keluar di tempat lain, sebuah bangunan dengan area di tengah yang tampak seperti arena pertarungan. Chu Xiu berkata, "Rintangan kali ini menguji kekuatan tempur. Hanya dengan melewatinya, kita bisa terus maju. Jika gagal, kita akan terperangkap di sini." Belum sempat Feng Yao menjawab, terdengar suara keras dari belakang. Seseorang menghentakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Suara berat dan dingin yang penuh ancaman bergema memecah kesunyian ruang itu. "Chu Xiu, akhirnya aku menunggumu juga." Suasana seketika menegang. Dari balik kabut spiritual muncul seekor iblis harimau raksasa beraura pembunuhan yang menakutkan. Jelas ini adalah musuh yang telah lama menunggu kesempatan untuk membalas dendam. "Pembunuh saudaraku, semuanya harus berakhir di sini." Dibandingkan dengannya, tubuh Chu Xiu tampak kecil. Di tangan sang iblis harimau tergenggam kapak raksasa yang bergetar oleh kekuatan spiritual. Sementara di belakangnya, berbaris para pengikut yang siap menunggu perintah. Dari kejauhan suara gede terdengar, milik Charm Demon Qianye yang senyum menggoda. "Chu Xiu, kau sebaiknya berhati-hati. Wang Sanshua itu sangat kuat." Ia melirik Chu Xiu sambil menggoyangkan pinggulnya. Sementara Tian Yao Sison tertawa mengejek. "Kali ini, kau benar-benar bertemu lawan yang sulit, Chu Xiu." Wang Sanshua tak membuang waktu. Ia menghentakkan kapaknya ke tanah dengan kekuatan dahsyat. Ledakannya membuat bumi bergetar dan tanah terbelah panjang seolah ditebas bilah raksasa. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan semua orang. Namun Chu Xiu tetap tenang. Tatapannya tajam tak bergeming dari lawannya. Setelah menarik nafas, ia mengangkat tangan dan membalas dengan suara rendah namun tegas. "Jangan banyak bicara." Begitu kata-kata itu keluar, Chu Xiu mengeluarkan jurusnya, True Martial Form Mountain Hugging. Sebuah bukit besar muncul di hadapannya. Namun Wang Sanshua hanya mengayunkan kapaknya sekali dan bukit itu terbelah dua dalam sekejap. Wang Sanshua menyeringai sinis. "Pantas saja kau bisa membunuh saudaraku. Kau memang punya sedikit kemampuan, tapi dibanding aku, masih terlalu lemah." Chu Xiu menatap dingin. "Sepertinya kau terlalu percaya diri." Ia segera mengerahkan True Martial 36 Forms. Kekuatan merah menyala berledak dari tubuhnya dan membentuk gelombang energi yang menyebar luas. Petir menyambar dari tubuh Wang Sanshua menuju kapaknya, membentuk benteng cahaya untuk menahan serangan Chu Xiu. Tian Yaoxi yang menyaksikan langsung adegan itu terbelalak ketakutan. "True Martial 36 Forms? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan-jangan dia baru saja mendapatkan warisan besar." Ledakan kekuatan begitu hebat hingga para manusia di sekitar ikut tergoncang. Mereka saling berbisik kagum.
Tak kusangka kekuatan Chu Xiu sekarang sudah sampai sejauh ini. Melawan Wang Xuanzhou saja dia tidak terdesak. Chu Xiu menggenggam kedua tinjunya. Matanya berkilat tajam. Ia melompat tinggi sambil berteriak. Harimau kecil, sekarang aku akan serius. Gunakan semua jurus andalanmu. Wang Sanshua meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Keduanya bertabrakan. Dua pusaran kekuatan seperti bangun angin tofan bertemu di udara. Suara hantaman dan tembasan bergema di seluruh ruang, setiap pukulan membawa daya hancur luar biasa hingga sekeliling bergetar hebat. Tak lama kemudian, tubuh besar Wang Sanshua terpental ke belakang. Ia memuntahkan darah segar, lututnya bergetar tak kuat menahan diri. Chu Xiu menatapnya sambil tersenyum sinis. Hanya segini, itu pun baru serangan ringan dariku. Tian Yaoxi panik dan berteriak. Sesama ras iblis, apakah kalian akan diam melihat Dawistik Wang Sanshua dibunuh oleh manusia ini? Jika dia kalah, kita semua akan jadi sasaran berikutnya. Serang bersama. Namun Chu Xiu mengangkat tangan menghentikan para manusia yang hendak membantu. Suaranya bergema penuh keyakinan dan kesombongan. Tidak perlu ikut campur. Cukup saksikan bagaimana aku membunuh mereka semua. Sudah lama aku tidak merasa senyaman ini. Tatapannya tajam bagaikan pisau menyapu seluruh pasukan iblis. Aura pembunuhannya begitu dingin hingga udara di sekitar seolah membeku. Lalu ia mengangkat tangan. True Martial 36 Forms, True Heaven Flipping Seal. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul di langit, membawa kekuatan yang seolah bisa mengguncangkan surga. Dalam sekejap tangan itu menghantam ke bawah dengan suara menggelegar. Jeritan ketakutan meledak di mana-mana. Tidak, ampun, tolong, jangan. Namun semua sudah terlambat. Tangan raksasa itu menghancurkan segalanya, menyapu bersih para iblis yang berusaha melarikan diri. Batu dan debu berterbangan ke segala arah. Charm Demon Qianya dan Tian Yaoxi juga gemetar ketakutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Chu Xiu sudah melesat bagai kilat. Tinjunya menghantam wajah Wang Sanshua dengan kekuatan mengerikan, hingga tubuh sang harimau terpental hebat. Tanpa berhenti Chu Xiu bergerak seperti pemburu basa. Dalam sekejap ia mencengkram tenggorokan Tian Yaoxi dan Qianya sekaligus. Tatapannya berkilat kol dingin, suaranya tajam seperti es. Kalian bahan yang bagus untuk dijadikan spiritual stones. Sayang kalau dibiarkan. Tian Yaoxi yang sekarat berusaha bicara di sela nafas tersengal-sengal. Chu Xiu, leluhurku adalah Hua Valley Venerable. Jika kau berani membunuhku. Chu Xiu senyum dingin dan memotong ucapannya. Kau pikir bisa menakutiku dengan nama leluhurmu? Konyol. Ia kembali mengerahkan True Martial 36 Forms, True Martial Dragon Capture. Kedua tangannya mencengkram kedua iblis itu dan mengangkatnya tinggi seperti dua anak ayam. Charm Demon Qianya yang terluka parah masih berusaha bicara lemah. Dawistik, tunggu. Kita tidak punya dendam pribadi. Lepaskan aku akan melakukan apa saja. Bahkan bercocok tanam. Aku bisa membuatmu merasakan surga di dunia ini. Chu Xiu menatapnya sejenak lalu menunduk dengan senyum ejek. Bercocok tanam denganmu. Menarik. Tapi di sisiku sudah banyak wanita yang jauh lebih cantik daripadamu. Charm Demon menatapnya ngeri dan menjerit dalam keputusasaan. Chu Xiu, kau tidak akan mati dengan tenang. Kakakku pasti akan membalas dendam kepadaku. Wang Sanshua yang tersisa hanya bisa menggeretakkan gigi tak berdaya. Setelah mengirim kedua iblis itu ke alam baka, Chu Xiu berjalan santai mendekatinya. Wang Sanshua menghela nafas berat dan berkata lirih, Chu Xiu, kau menang. Akhiri saja hidupku. Chu Xiu menatapnya lalu tersenyum tipis. Setidaknya kau punya sedikit keberanian. Lebih baik dari dua yang barusan. Chu Xiu mengangkat tangannya dan melepaskan satu pukulan telapak. Serangkaian bendera pertempuran muncul dan energi hitam kemerahan yang menyeramkan bergulung keluar, menyelimuti seluruh ruang. Chu Xiu menatap dingin ke arah Wang Sanshua dan berkata, ini adalah Sealing Grand Formation. Dengan formasi ini, aku dapat menembus jiwamu dan melihat rahasia apa yang kau sembunyikan di dalamnya. Beberapa rantai tajam berkilauan melesat keluar, menembus tubuh berotot Wang Sanshua. Ia menjerit kesakitan, jeritannya menggema di seluruh ruang. Jadi inilah kutukan Dao. Tiba-tiba, seolah ada tangan raksasa yang merobek ruang, langit dipenuhi awan gelap yang berputar, disertai petir yang menggelegar, seakan menandakan murka langit yang hendak turun. Chu Xiu menggenggam leher Wang Sanshua erat-erat, mencegahnya untuk melawan.
Melihat perubahan besar itu dengan matanya sendiri, Feng Yao tertegun, mulutnya terbuka karena kagum. Itu karma medium, leluhur Wangsan sepertinya telah bertindak lebih dulu. Jiwa Wang Sansua dipaksa keluar dari tubuhnya oleh kekuatan Cusiu, melayang di udara. Namun Cusiu tetap tenang, suaranya datar ketika berkata kepada Wang Sansua yang sekarat. Aku sudah menyiapkan formasi Dao ini jauh sebelum aku bergerak. Wang Sansua, jiwamu akan hancur, tapi karma mediummu akan terurai dengan sendirinya. Suara leluhur Wangsan penuh kebencian menggema di udara. Tai Su Holison, kau memang luar biasa. Tapi ingatlah, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Cusiu hanya menatap dingin tibur Wang Sansua yang jatuh ke tanah tanpa lagi bernafas. Melihat betapa mudahnya Cusiu menyingkirkan Wang Sansua, Feng Yao menatapnya penuh rasa ingin tahu. Dengan mata berkilau, ia bertanya, bagaimana kau tahu ada kutukan besar tersegel di dalam jiwanya? Cusiu tampak acuh, seolah itu bukan hal besar. Aku hanya berhati-hati. Mana mungkin aku tidak mengantisipasi siasat murahan seperti itu. Sampah seperti dia tak mungkin menipuku. Mendengar jawabannya, Feng Yao terkekeh pelan, matanya berkilau geli. Kau ini terlalu berhati-hati. Ia kemudian cepat mengalihkan pembicaraan. Sekarang hanya ras manusia yang tersisa di ruang uji tahap pertama. Sebaiknya kita selesaikan dulu tahap ini sebelum membahas hal lain. Ia menoleh pada gadis di sampingnya yang bernama Miss Bai, tersenyum lembut. Dengan kekuatanmu, seharusnya kamu sudah bisa melewati tahap ini sejak tadi. Mengapa masih di sini, Miss Bai? Miss Bai menjawab dengan santai. Melewati tahapnya mudah, tapi tantangan arena dibagi 3 tingkatan, C, B, dan A. Miss Bai menjelaskan dengan rinci. Tingkat C berarti lawan 2 tingkat di bawah kita. Tingkat B berarti lawan setingkat dengan kita. Tingkat A berarti 1 tingkat di atas kita. Mereka biasanya adalah Lesser Shade yang kekuatannya ditekan. Ia menambahkan, untuk naik arena, kita harus mengalahkan semua lawan dalam waktu 5/4 jam. Setiap 1/4 jam, 1 lawan baru akan muncul. 2 lawan pada 2/4 jam, 4 lawan pada 3/4 jam, 8 pada 4/4 jam, dan 16 pada 5/4 jam. Semakin lama jumlah mereka meningkat pesat. Apalagi mereka bisa menggunakan teknik serangan gabungan. Kekuatan mereka bukan sekedar penjumlahan sederhana. Miss Bai tersenyum kecut. Waktu aku mencoba terakhir kali, aku hampir gugur. Seorang pria di dekatnya menimpali. Benar, tantangan di atas banyak tingkat Lesser Sen itu memang terlalu sulit. Feng Yao tampak berpikir, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Namun dengan realm New Dao Palace-nya Cusiu, lawannya hanyalah para ahli Divine Power Realm. Dengan strateginya, menaklukkan tantangan ini seharusnya bukan hal sulit. Sementara para gadis itu berbincang, Cusiu masih duduk di samping tubuh Wang Sansua, dengan tenang mengumpulkan barang-barang peninggalan. Tidak boleh disia-siakan, katanya ringan. Membuang itu dosa, semua sumber daya harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Melihat kebiasaannya yang begitu praktis, ketiganya tidak bisa menahan tawa. Cuciu pun tersenyum tipis, matanya penuh keyakinan. Hanya sebuah tahap ujian, jangan putus asa. Alam semesta ini belum menentukan pemenang dan siapapun bisa menjadi kuda hitam. Ia lalu berdiri dan berseru lantang. Siapa di antara kalian yang ingin maju duluan? Orang-orang di sekitarnya saling pandang dan akhirnya menjawab. Kita tidak berani menantang Holison, kau saja yang maju. Cuciu tersenyum santai dan berkata, baiklah, aku yang akan mencoba duluan. Suara sistem terdengar. Challenger, pilih tingkat kesulitan. 4 pilihan muncul. C, B, A, dan A+. Dengan rambut dan jubah berkibar, auranya memuncak dalam keanggunan dan kepercayaan diri. Tanpa ragu ia memilih A+. Aku belum pernah mempertimbangkan tingkat ini. Mari kita coba A+. Siapa tahu ada hadiah tersembunyi. Begitu ia memilih, 2 sosok berpakaian hitam muncul. Para ahli puncak Divine Power Realm. Miss Bai mengernyit. Ada yang aneh, mengapa dia langsung mendapat 2 lawan sekaligus? Berdasarkan informasi sebelumnya, Feng Yao segera menyimpulkan dalam hatinya. Dalam waktu 5/4 jam, Cusiu akan menghadapi 30 ahli puncak Divine Power Realm yang mahir menggunakan serangan gabungan. Ini terlalu sulit. Namun, ketika semua orang terlihat khawatir, Cusiu sudah melesat ke depan melancarkan tinju dan tendangan. Dalam sekejap, 1 musuh terlempar dan 1 lagi terpukul jatuh. Feng Yao tertegun. Tak heran dia memilih True Martial 36 Forms. Ternyata teknik ini sangat efektif melawan mereka. Seorang pria di sisi Miss Bai menatap heran. Apa dia sudah tahu sebelumnya bahwa True Martial 36 Forms bisa menahan serangan gabungan ini? Feng Yao menahan tawa kecil.
Dia bilang merasa kekuraman teknik jarak dekat, jadi dia memilih True Martial 36 Forms. Aku pun memilih teknik itu karena ingin berlatih bersamanya. Mendengar itu, Miss Bai menutup mulut sambil terkikih geli. Matanya berkilau menggoda. Kalian berdua sungguh cocok sekali, membuat orang lain iri. Di arena, Chusyu bergerak secepat angin. Setiap pukulan dan tendangannya menggetarkan udara. Meskipun jumlah lawan terus bertambah, ia tetap dengan mudah menyingkirkan mereka satu persatu. Level meningkat ke tahap 5, melanjutkan ke tahap 6. Miss Bai terbelalak. Secepat itu, dia sudah menembus 5 tahap sekaligus. Kecepatan Tusio benar-benar mengharukan, namun Feng Yao palah lebut terkejut lagi. Ada tahap ke-6, dan lawannya kali ini adalah Laser Sand tingkat menengah. Di arena, para lawan berpakaian hitam bertambah banyak dan semakin kuat. Chusio bergumam pelan. Bagaimanapun ini tingkat A+, mana mungkin sama dengan tingkat A. Dengan raungan keras ia melesat ke udara seperti kilat, menghindari serangan mematikan musuhnya, lalu melancarkan serangan balik tanpa ragu. Salah satu dari mereka bermata merah seperti api neraka, menghunus pedang tajam, dan menyerang dengan niat membunuh. Chusyu berputar cepat dan menendang tinggi, gerakannya seperti kapak tajam yang membelah udara. True Martial 36, gaya ke-6. Udara sekitarnya bergemuruh, tekanan luar biasa menghantam lawannya hingga terpental keras. Level meningkat, memasuki tahap 7. Kali ini Chusyu menatap serius. Ini tingkat 8 Laser Saint. Pedang lawannya menebas seperti badai. Setiap tebasan membawa kekuatan luar biasa, mengandung makna dao sejati. Satu serangan saja bisa membuat Chusyu terluka berat. Namun matanya memancarkan cahaya tajam. Dengan tekad penuh, ia berseru lantang. Kalau begitu, biarkan aku melihat sejauh mana batasku bisa menebas kamu. Tanpa ragu ia mengaktifkan Mariat Matters Return to One. Petir menyambar, cahaya menyilaukan menembus tubuh lawan berpakaian hitam. Dalam sekejap, api membakar seluruh arena, meninggalkan hanya tubuh kosong tanpa jiwa. Sistem mengumumkan, selamat kepada penantang karena berhasil menyelesaikan tantangan tingkat A+ dengan hasil melebihi ekspektasi. Evaluasi tantangan meningkat pesat. Silakan pilih 2 hadiah berikut. Peningkatan fondasi Dao, 50 juta Divine Spiritual Stone, penguatan tubuh fisik, kualifikasi untuk memurnikan Shumi Mountain. Miss Bai berkata tak percaya. Chusyu mengalahkan lawan di tingkat ke-8 Laser Saint hanya dengan 1 tebasan? Itu tidak masuk akal. Holy Daughter Feng Yao pun tertegun. Bahkan kaisar kuno di masa mudanya mungkin tak sehebat Chusyu sekarang. Sementara itu, Chusyu membuat keputusan. Aku memilih nomor 1 dan nomor 4. Sistem segera mengaktifkan pilihan pertama, peningkatan fondasi Dao. Chusyu bergumam. Meningkatkan Dao Foundation adalah impian semua kultivator. Kualifikasi memurnikan Shumi Mountain juga sangat berharga. Shumi Mountain adalah sebuah pohon raksasa di kehampaan. Makhluk besar seperti gunung di atas mahkota pohon. Kesempatan memurnikannya luar biasa langka. Namun sistem mengumumkan, Challenger, fondasi Dao Move saat ini telah mencapai batas sementara dan tidak bisa ditingkatkan. Silahkan pilih opsi lain. Chusyu berpikir sejenak lalu menimbang kembali pilihan. Memperkuat tubuh? Tidak perlu. Ancient Secret Body miliknya sudah semakin kuat. Akhirnya ia menerima hadiahnya yang lain, sejumlah besar Divine Spiritual Stones. Sejumlah besar Divine Spiritual Stones perlahan berjatuhan ke kantong Chusyu. Ia tersenyum. 4 juta Divine Spiritual Stones terpaksa diterimanya. Walau tak dapat Dao Secret Teknik, perjalanan ini tidak sia-sia. Kerumunan terpana, mata mereka melebar tak percaya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak Divine Spiritual Stone sekaligus. Tak lama kemudian, Feng Yao maju. Sekarang giliranku. Ia cepat menempati posisi. Di seberangnya, seorang pria berpakaian hitam mengunci target pada Feng Yao. Feng Yao terus menggunakan teknik yang dipelajarinya. Sementara itu, di luar Secret Realm di Qihuang Mountain, beberapa Demon Clansmen bersorak dengan nada kesal. Hebat, Holy-san, begitu gagah. Seorang gadis manusia berkata, apa, kau para demon Toa Bangka tidak senang? Holy-san kami berhasil begitu jauh karena usahanya sendiri. Kalian bisa terus mengirim krocok kalian ke dalam jika kalian tidak puas. Ki Mengde menegur, jangan tidak sopan. Gadis itu menjawab, aku tak salah berkata. Kali ini yang mulia, Holy-san telah menaikkan moral ras manusia cukup tinggi. Istri pertama melihat sosok murid bejat itu dengan amarah.
Pohon tinggi menjadi sasaran angin. Hati-hati agar perahu tak terbalik, gumamnya geram. Kembali ke Chu Xiu, ia bertanya pada Feng Yao, apakah kau mendapat hadiah peningkatan Dao Foundation? Ia mengangguk. Iya, berkat Martial Arts 36 form, penilaianku naik. Apa rasanya? Tanya Chu Xiu. Dao Foundation terasa jauh lebih kuat, kemampuan bertarungku mungkin naik sekitar 40%. Chu Xiu lalu bergurau nakal dengan menyandarkan lengannya pada pinggang Feng Yao. Kalau begitu, nanti aku ingin merasakannya sedikit. Feng Yao tersipu dan berkata dengan malu, ayo kita selesaikan dulu tantangan level kedua. Di luar Karawais, istri pertama memanas melihat Chu Xiu memeluk gadis lain dan berbisik, sial, murid becat ini memang keterlaluan, kalau saja seorang demon bisa menghajarnya. Di dalam ruang uji, Chu Xiu siap menghadapi tantangan. Ia menatap Feng Yao. Siap? Siap. Mereka melangkah ke ruang tingkat kedua. Ruang yang terbuka sangat aneh. Ada sekelompok manusia dan demon duduk bermeditasi, terus-menerus melantunkan mantra. Chu Xiu berpikir dalam hati, mereka semua sedang memahami secret techniques, level ini menarik. Tiba-tiba, seorang gadis berjumbai telinga kelinci maju menyapa. Selamat datang penantang baru. Sang wasit yang panis itu tersenyum dan menjelaskan, perhatikan, di ruang kedua, bertarung dan membunuh dilarang. Jika melanggar, kalian akan dieliminasi dari permainan. Ia menambahkan detil, level ini menguji kemampuan pemahaman. Nanti kalian akan naik ke platform tantangan, dan semua kemampuan akan disigel. Kalian hanya boleh memakai secret techniques yang kalian pahami dari batu-batu itu. Kalau kalian siap, kalian bisa mulai. Chu Xiu tak terlalu peduli pada banyak orang dan hanya menatap wasit yang cantik itu. Siapa dia? Mirip dengan kelinci Yuji di legenda bumi. Aku ingin memilikinya, pikirnya nakal. Melihat Chu Xiu menatap, Feng Yao menyindir. Apakah kau tertarik pada wanita itu? Chu Xiu terkejut dan segera menenangkan diri. Ia tahu wanita itu hanyalah boneka, bukan orang nyata. Lalu ia menggoda Feng Yao dengan cubitan mesra. Sekarang kau tahu cara menggodaku ya? Feng Yao menegur. Ayo kita pahami tekniknya dulu, nanti kita bicara yang lain. Mereka duduk di depan sebuah patung Buddha besar dan mulai bermeditasi. Feng Yao baru menyadari bahwa secret techniques di sini adalah versi pengembangan dari True Martial 36 Forms. Apakah kau sudah tahu efek 36 Forms itu sebelumnya? Pikirnya. Chu Xiu hanya tersenyum santai. Apa istimewanya? Itu biasa aja. Tak lama kemudian, Feng Yao mengerti bagaimana secret techniques ini bekerja dan betapa dahsyatnya energinya. Chu Xiu berkata, sebenarnya ini bagian dari Dao Secret Technique. Feng Yao menimpali. Terima kasih, karena tanpa saranmu mungkin aku tak mendapat Dao Foundation tadi. Kalau tidak, level ini pasti sulit. Chu Xiu menyeringai. Sekedar berterima kasih tak cukup. Kecuali kau memberiku seorang bayi, tapi aku yang akan membesarkannya, aku tidak akan memberikannya ke Yao Chi Holy Land. Feng Yao tersipu dan tergagap-gagap. Ia lalu ditarik ke dalam pelukan Chu Xiu. Ayo kita selesaikan level ini dulu. Setengah jam kemudian, Chu Xiu sudah melewati level itu. Para Demon Clansmen yang melihatnya pergi bergumam tak percaya. Tak mungkin, apa dia sudah memahaminya? Teknik dari patung itu sangat sulit. Mereka berspekulasi bahwa Chu Xiu mungkin hanya lolos ujian awal wasit berbaju kelinci. Sang wasit lalu memanggil, penantang, kau memutuskan untuk menantang aku. Ingat, kau hanya punya 3 kesempatan, hargailah itu. Sekarang aku akan menyegel metode lainmu, nanti kau hanya boleh memakai teknik rahasia yang baru kau pahami. Chu Xiu menjawab dingin, cukup bongsa momongan, mulai aja. Wasit pink itu bersiap melakukan serangan dengan ancaman ringan, aku tak akan menahan, hati-hati. Melihat kelinci merah muda itu menerjang ke arahnya, Chu Xiu segera mengerahkan True Martial Mountain Breaking Seal. Dalam sekejap, bam, gadis itu terpental jauh. Kelinci merah muda itu menatapnya dengan mata membulat dan berseru kagum. Hebat sekali, selamat, kau berhasil melewati tahap ini. Chu Xiu tertegun, sudah lolos? Semudah ini. Sistem kemudian mengumumkan, selamat kepada challenger atas keberhasilan melewati level kedua. Silakan pilih 2 hadiah berikut. 1. 5 juta Divine Spiritual Stones. 2. Peningkatan Dao Foundation. 3. Peningkatan kekuatan tubuh. 4. Pemurnian. Namun, tiba-tiba terdengar suara mekanis yang terdengar tidak stabil. Ditemukan bahwa rekan telah menerima kualifikasi, mengubah hadiah, terjadi gangguan, proses seleksi kacau karena alasan tidak diketahui, proses dihentikan secara paksa.
Chusyu menatap kosong. Apa-apaan ini? Jangan bilang sistemnya tidak kuat menanggungnya. Belum sempat ia bereaksi, sebuah ruang dimensi tiba-tiba terbuka dan menyedot tubuhnya ke dalam. Kelompok di luar melihat Chusyu menghilang dan ruang itu perlahan menutup kembali. Semua orang saling berpandangan, kebingungan. Chusyu berhasil melewati tahap ini, tapi kemana dia pergi? Feng Yao dan para manusia tampak cemas. Chusyu sendiri muncul di dalam ruang asing yang terasa sangat familiar. Di hadapannya, berdiri sebuah batu prasasti yang seolah pernah ia lihat sebelumnya. Ia melangkah maju dan membaca tulisan di atasnya, lalu menyentuhnya dengan jari. Begitu kulit jarinya menyentuh batu itu, perubahan mendadak terjadi. Sebuah pedang cahaya turun dari langit membawa inten pedang tingkat kaisar. Aura itu begitu kuat dan begitu akrab. Chusyu menutup mata, merenung dalam diam. Ini aura milik Taisu Emperor. Sesaat kemudian, suara misterius terdengar di udara. Jalan salah, buntu. Chusyu bertanya heran. Jalan salah? Jelaskan lebih rinci. Namun sistem justru berbunyi. Mulai membuka hadiah, memeriksa Great Dao Foundation. Tingkat kesempurnaan telah tercapai, tidak dapat ditingkatkan. Hadiah dilipat gandakan, tubuh sedang di-upgrade. Seketika, kekuatan luar biasa turun dari langit langsung menyelimuti tubuh Chusyu. Cahaya keemasan memenuhi seluruh ruang, membungkus dirinya. Sistem kembali berkata, "Kesempatan besar, host. Dapatkah kamu merasakannya?" Chusyu menjawab dengan nada puas. "Aku bisa merasakannya. Tubuh suci dan darah suciku sedang diperkuat. Bukan penguatan biasa, tapi peningkatan esensi seluruh tubuh." Tubuh Chusyu perlahan melayang di udara, menikmati sensasi kekuatan baru yang mengalir deras dalam dirinya. Selamat kepada Challenger atas keberhasilan peningkatan tubuh. Berikut adalah hadiahnya, 5 juta Divine Spiritual Stones. Segera setelah itu, bongkahan-bongkahan batu ilahi berjatuhan dari langit. Chusyu bertawa riang. Kali ini aku benar-benar kaya. Kalau sistem sedang kacau, sekalian saja kasih aku lebih banyak lagi. Tak lama kemudian, ruang di level kedua perlahan terbuka kembali dan Chusyu muncul di hadapan semua orang. Para manusia bersorak lega. Itu dia, Holy Son Chusyu, dia keluar. Semua menahan nafas lega, tapi juga bingung. Kemana dia pergi tadi? Butterfly Empress Dienu melihat kemunculan Chusyu dan segera memanggil sambil melambaikan. Holy Son Chusyu, aku di sini. Chusyu juga menjawab senyum dan membalas lambaian. Oh, Dienu juga di sini. Dienu tersipu, wajahnya memerah hingga telinganya, lalu tiba-tiba menarik kedua telinga kelinci merah muda. Kamu lihat kan? Chusyu tersenyum padaku. Dia pasti menyukaiku, bukan? Kelinci itu menangis kesakitan sambil bertata-bata. Iya, semua yang kau bilang benar. Kalau benar, kenapa kau menangis? Tanya Dienu heran. Kelinci itu menggigil dan berkata dengan air mata menetes, Tuan Putri, telinga kelinci adalah nyawa bagi klan kami. Sakit. Feng Yao menghampiri Chusyu dan bertanya lembut. Apa yang terjadi? Kemana kau pergi tadi? Chusyu menjawab santai. Aku hanya masuk ke ruang lain untuk menerima beberapa hadiah. Feng Yao menatapnya penuh rasa ingin tahu lalu berkata, Kalau begitu, aku akan mencanang selanjutnya. Tunggu aku ya, agar kita bisa masuk ke level 3 bersama. Chusyu menatapnya dan tersenyum, kemudian dengan lembut merangkul punggungnya. Bagus sekali, kau sudah tahu cara manja juga rupanya. Cepat pergi, aku akan menunggumu. Para iblis yang melihat Feng Yao maju mulai bergumam kesal. Dia juga mau mencanang, pantas saja dipilih jadi Holy Daughter Yaoqi. Yang lain bergumam, rahasia teknik di sini terlalu dalam, bagaimana mereka bisa melakukannya? Sementara itu, di luar ruang uji level kedua, seorang gadis iblis berteriak marah. Minggir semua, kalau tidak, ku bunuh kalian satu persatu. Salah satu manusia membalas dengan nada tidak terima. Iblis, kalian terlalu sewenang-wenang. Gadis iblis itu menyeringai dingin. Sewenang-wenang?
Lalu apa yang bisa kalian lakukan? Kalau ingin menyalahkan seseorang, salahkan holisan kalian yang membunuh adikku, Qian Ye. Dia membunuh orang yang seharusnya tidak tersentuh. Sekarang, kalian harus menanggung akibatnya. Mendengar itu, Chu Xiu yang berada di dalam pun merasakan aura iblis di luar semakin liar dan tidak stabil. Saat itu, Dienu berjalan mendekat sambil tersenyum manis. "Holison Chu Xiu, apa kau datang mencariku karena ingin mengajakku kencang?" Chu Xiu mengangkat telunjuknya dan berkata dengan nada serius, "Nona Dienu, aku ingin meminjam sesuatu darimu." Dienu terkejut dan salah paham. "Hah? Begitu langsung? Apa kau harus seterang-terangan itu?" Chu Xiu menghela nafas. "Kau sedang berpikir apa sih? Aku ingin meminjam kapak gandamu." "Oh, kalau itu kenapa tidak bilang dari tadi?" kata Dienu sambil menyerahkan 2 kapak besar kepadanya. "Terima kasih, Nona Dienu. Aku akan mentraktirmu makan nanti." Dienu menatap punggung Chu Xiu yang melangkah pergi sambil membawa 2 kapak besar dan wajahnya kembali memerah. "Chu Xiu benar-benar tampan." Chu Xiu melihat pintu besar di depannya sambil mengangkat kedua kapak itu tinggi dan kemudian berkata, "Baiklah, mari kita lihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana." Gadis kelinci itu bertanya penasaran. "Putri Dienu, apa kau tahu kenapa dia meminjam kapakmu?" Dienu tampak bingung dan balik bertanya. "Apa?" Gadis kelinci itu menjawab, "Di luar sana banyak sekali demon yang bersembunyi. Semuanya menunggu untuk membuluhnya. Dia akan menggunakan kapak raksasamu untuk melawan mereka." Mendengar hal itu, Dienu terkejut sampai ke ujung rambut. Matanya membulat lebar, seolah tak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tak satu kata pun keluar, seolah sedang berpikir apa yang sedang terjadi. Dengan panik, Dienu berseru, "Chu Xiu, tunggu! Setelah kau selesai menggunakannya, kapak kecil itu akan kembali sendiri. Jadi jangan khawatir aku tak punya senjata. Oh iya, hati-hati di luar sana, sangat berbahaya." Para kaum iblis hanya terpaku bingung. Wajah mereka kosong tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis kelinci itu berdiri terpaku, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan Dienu dalam situasi aneh ini. Di pihak mana sebenarnya dia memihak? Saat melihat Chu Xiu melangkah keluar sendirian dari ruangan tes, kaum iblis yang menunggu di luar langsung bersorak. "Dia keluar! Akhirnya keluar juga! Bunuh dia! Cincang dia!" Seorang wanita dari kaum iblis melangkah maju dengan senyum sinis di bibirnya dan berkata dingin, "Chu Xiu, akhirnya kau keluar juga. Aku sudah menunggumu." Chu Xiu berdiri dengan 2 kapak besar di tangannya, tersenyum lebar dan berkata santai, "Halo semuanya, maaf membuat kalian menunggu. Jika tahu bahwa kalian sudah lama menunggu, aku akan keluar lebih cepat. Aku merasa bersalah membuat kalian menunggu." Iblis wanita itu mencebir, bertolak pinggang sambil berkata, "Masih bisa tertawa di saat seperti ini. Dia pasti hanya berpura-pura." Anggota ras iblis di belakangnya juga menatap angkuh sambil berkata, "Aku rasa dia cuma pura-pura tenang, pasti nanti mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kalau kita semua meludah padanya sekaligus, dia pasti mati." Salah satu mereka bercanda. Para manusia yang memantau situasi dari luar Secret Realm mulai panik. Holison Chu Xiu sepertinya sudah dikepung oleh kaum iblis. Haruskah kita kirim bantuan? Tapi sudah terlambat. Saat kita tiba, mungkin yang tersisa hanya jasadnya. Di tengah semua komentar sinis itu, istri pertama hanya memandangi dari jauh dengan ekspresi tenang. Ia bergumam pelan, "Kalian belum paham dengan murid bejat ini." Melihat wajah Chu Xiu yang menyebarkan, ia tahu para musuhnya akan segera menemui bencana. Ia sudah terlalu sering menjadi korban kelicikan Chu Xiu untuk merasa cemas kali ini. Seekor monster harimau berkata dengan nada sombong, "Chu Xiu, di mana Holy Dalter Feng Yao? Kau berani menghadapi kami semua sendirian. Kau benar-benar mencari mati." Namun Chu Xiu hanya tertawa ringan. "Aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kerocok seperti kalian.
Untuk apa repot memanggil yang lain? Iblis harimau itu mengirim transmisi suara pada rekannya. Cepat, aktifkan formasi besar itu. Jangan sampai terjadi kesalahan. Iblis wanita menjawab dingin. Tenang saja, dalam 3 tarikan napas, formasi besar itu akan aktif. Dia pasti mati. Ia mulai menghitung dalam hati. 3, 2, 1. Namun tiba-tiba seluruh ruang menjadi sunyi. Tak ada satupun formasi yang aktif. Iblis wanita itu panik. Kenapa formasinya tidak bekerja? Sementara itu di sisi berlawanan, Chushu tersenyum seperti kuyang. Sekarang aku nyatakan secara resmi, kalian semua dikepung olehku. Formasimu sudah aku ubah. Menyerahlah. Dengan 2 kapak besar di tangannya, ia menatap mereka dan berkata keras. Letakkan senjatamu. Menyerahlah. Setelah menyerah, aku jamin kalian akan mati dengan indah. Setidaknya tubuh kalian utuh. Tak enak kan kalau harus dicincang? Saat itu formasi besar benar-benar aktif, namun di bawah kendali Chushu. Petir menyambar, cahaya kilat merah berputar di udara. Ia bahkan memberi contoh sambil tersenyum dingin. Charm demon cantik bernama Qian Ye itu, tubuhnya sudah ekstrak menjadi Divine Spiritual Stones. Sayang sekali, begitu cantik tapi harus berakhir begitu. Iblis wanita bertanduk 2 itu tak tahan lagi. Matanya melotot dan menghunus belatinya. Chushu, kau mau mati? Namun Chushu berdiri tenang. Sambil mengangkat kedua kapak besarnya, ia mengucapkan mantra. Aku telah berkultivasi di jalan ilahi, semua yang di dalam bumi dan surga menjadi satu. Saat perempuan itu menerjang, belatinya tiba-tiba terpental oleh kekuatan tak terlihat. Berputar puluhan kali sebelum jatuh ke tanah. Ia terperanjat, tak paham kenapa serangannya gagal total. Kenapa bisa begini? Seberapa kuat tubuh ini sebenarnya? Pikirnya panik. Chushu menatap dingin, mengangkat 1 kapak, lalu menebas. Seketika darah memercik, memenuhi udara dengan warna merah pekat. Jeritan memilikan bergema. Seolah hanya bermain-main, Chushu beralih pada harimau berikutnya. Sekarang giliranmu. Melihat Chushu datang dengan 2 kapak besar, harimau itu mencoba bergerak tapi tak bisa. Tubuhnya dikekang oleh kekuatan aneh. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati sebelum akhirnya 2 kapak itu menebas dan membelah tubuhnya menjadi 3 bagian. Beberapa saat kemudian, medan pertempuran sunyi. Tubuh-tubuh dari kaum iblis dan monster berserakan di tanah. Saat debu mereda, para manusia di luar yang menyaksikan pemandangan itu bersorak bangga. Holison luar biasa. Mereka pantas mati karena berani mengepung Holison kita. Chi Meng Die menghela napas puas, matanya berkilat bangga. Murid bejat ini memang tak pernah mengecewakanku. Tak sia-sia aku mengajarinya cara bercocok tanam yang baik. Pikirnya. Namun dari jauhan, para iblis masih menatap dengan cemas. Saint kepala ayam menatap murka. Chushu, bajingan kecil, kita harus balas dendam. Dia berani makan ayam goreng di depanku. Saint kepala banteng bergumam. Selesai sudah, mereka tidak cukup kuat. Thousand Faces True Lord dengan tubuh barunya hanya menganalisis tenang. Bukan mereka yang lemah, tapi Chushu terlalu berbahaya. Wajar kalau mereka kalah. Saint kepala ayam mendengus marah. Kalau terus begini, Do Secret Teknik itu akan jatuh ke tangannya. Apa kita harus menunggu monster dari lembah Wanyao datang? Thousand Faces True Lord menenangkan. Jangan panik. Kalaupun monster itu muncul, peluang hidupnya hanya 4:10. Saint kepala ayam melotot bingung. Apa maksudmu? Thousand Faces True Lord menjelaskan pelan. Maksudku, Chushu bukan orang lemah. Kecerdikan, strategi dan bakatnya sangat menakutkan. Kalau dia bertarung dengan monster itu, justru makhluk itu yang punya 60% peluang mati. Saint kepala ayam mendengus marah. Kau sudah berubah. Sejak dikalahkan olehnya, kau jadi pecindang. Tunggu saja. Siapa yang menang belum bisa dipastikan. Jangan lupa, monster jahat itu memiliki tubuh iblis tangguh dan warisan Kaisar Agung. Namun Thousand Faces True Lord tetap yakin dengan penilaiannya. Setelah berulang kali menghadapi Chushu,
Ia tahu betul seberapa mengerikan kekuatan pemuda itu. Setelah menyingkirkan semua musuh di jalannya, Chushu menyampirkan 2 kapak besar di punggungnya. Dalam hati, ia berpikir licik. Terima kasih pada 2 kapak besar milik Butterfly Empress Dienu. Sebenarnya aku berniat memasang formasi pendengaran di dalamnya untuk mencuri informasi penting tentang kaum monster. Senyum licik muncul di wajahnya. Tapi sepertinya aku ubah perencanaan. Aku akan menyegal kutukan Dao di dalam kapak itu. Ketika Dienu menyadari senjatanya bermasalah, ia pasti akan mencari Lord Butterfly. Saat itulah aku akan mencoba membunuh Lord Butterfly. Ia menyentuh dagunya berpikir lama. Namun, menipu kultivator selevel Saint King itu tidak mudah. Bagaimana caranya? Setelah berpikir lama, senyum tipis muncul di bibirnya. Ya, Feng Yao bisa membantuku. Aku hanya perlu membuatnya sedikit rileks. Tak lama kemudian, Feng Yao keluar dari ruangan tes dan bersuruh gembira. Holy Sun, aku berhasil melewati ujian ini. Namun begitu melihat banyak mayat berserakan di bawah kaki Chusyu, Feng Yao tertegun. Ia benar-benar tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dengan wajah bingung, ia menatap Chusyu penuh ketagungan. Chusyu, kau semakin kuat. Kalau aku yang dikepung seperti itu, mungkin aku hanya bisa melarikan diri. Tapi kau bukan hanya tidak lari, kau bahkan menyingkirkan mereka semua. Mendengar pujian itu, Chusyu sempat terkejut. Ia tidak menyangka kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang holy dokter. Maka, dengan senyum licik, ia memanfaatkan suasana dan menggenggam tangan Feng Yao. Apakah kau mulai jatuh hati pada kekuatanku? Katanya setengah menggoda. Feng Yao langsung bersemu merah dan menatapnya gugup. Kau? Apa yang kau lakukan? Chusyu menatapnya tenang. Sambil pura-pura santai, ia mengalirkan sedikit kekuatan spiritual di ujung jarinya hingga membuat sayatan kecil di jari Feng Yao. Setetes darah segar mengalir keluar. Chusyu menatap tetesan itu dan bergumam telan. Belakangan ini, aku membunuh terlalu banyak kaum iblis dan monster. Dan entah kenapa aku merasa punya keinginan aneh terhadap darah mereka. Aku penasaran, apakah aku akan merasakan hal yang sama terhadap darah manusia? Ia menatap darah itu dengan ekspresi serius seolah sedang meneliti sesuatu, lalu berpikir dalam hati, tak ada reaksi terhadap darah manusia. Jadi, kenapa aku hanya merasakan keinginan terhadap darah iblis dan monster? Apa yang akan terjadi jika aku memakan mereka? Feng Yao hanya bisa diam terpaku, tidak paham dengan tindak tanduk aneh Chusyu. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Pikirnya bingung. Setelah termenung sejenak, Chusyu menatap Feng Yao dan tersenyum ringan. Dengarkan baik-baik. Aku punya rencana. Feng Yao menatapnya tajam, seolah bisa menebak pikirannya. Kau berencana untuk menantang Saint King, bukan? Katanya perlahan. Chusyu hanya mengeluarkan dengusan kecil, tidak membantah. Feng Yao termenung sejenak lalu bergumam pada dirinya sendiri. Rencanamu mungkin berhasil. Aku bisa melihat jejak takdir dengan kemampuan Dao konstitusiku. Chusyu menatapnya dengan pandangan penuh arti dan berkata pelan. Katakan saja, kau mau ikut atau tidak? Tanpa ragu, Feng Yao menjawab tegas. Aku mau. Chusyu mengangguk puas. Bagus, mari kita mulai sekarang. Saat formasi penghalang selesai, tidak ada yang tahu apa yang sedang kita lakukan. Beberapa pengamat dari luar melihat lapisan formasi penghalang muncul tiba-tiba dan mulai bertanya-tanya. Mengapa Holy Sun dan Holy Doctor membuat formasi penghalang tersembunyi? Mereka mau apa di dalam sana? Bisik-bisik pun mulai beredar, sebagian bahkan berspekulasi aneh. Mereka mengira Chusyu dan Feng Yao hanya ingin melepaskan stres setelah melalui 2 ujian berat. Dari kejauhan, istri pertama yang melihat pemandangan itu langsung cemberut. Wajahnya dipenuhi rasa cemburu dan kesal. Dasar murid bejat, berani-beraninya berbuat seenaknya di tempat seperti ini. Tunggu saja, kalau dia keluar nanti, akan kubuat dia menyesal. Sementara di dalam formasi penghalang, Chusyu dan Feng Yao bekerja keras memusatkan energi untuk menyelaraskan kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, Feng Yao membuka mata dan berkata, "Baik, aku sudah siap." Chusyu mengangkat kedua kapak jaksasa dan tersenyum penuh perhitungan. Kalau begitu, mari kita menunggu ikan besar yang akan menggigit umpan. 7 hari kemudian, langit tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya itu begitu kuat hingga semua orang harus menyipitkan mata. Di udara, sebuah gerbang ruang misterius perlahan terbuka memancarkan sinar sucinan memukau. Chimong Die menatap ke atas dengan mata terbelalak. Apa itu? Katanya kaget.
Dari dalam cahaya emas itu, sebuah kapal terbang jaksasa muncul perlahan. Di atasnya berdiri seorang iblis berwajah dingin, Ming Yaozi dari lembah Wanyao. Gadis-gadis di bawah sana menjerit ngeri. Itu sang jenius dari lembah Wanyao. Dia benar-benar datang. Katanya dia pewaris dari Emperor Qingshui. Yang lain menambahkan, auranya begitu kuat. Sepertinya dia sudah diambang menjadi Great Saint. Bahkan ketika masih di tingkat Dao Palace, dia sudah menumbuhkan biji kekuatan supranatural tingkat dinawi. Masa depannya tak terukar. Sementara itu di dalam ruang ujian kedua, Chu Xiu masih tenggelam dalam kultivasi. Ia menatap batu merah di dalam Dao Palace-nya sambil bergumam pelan. Mengapa benih Dao berperingkat kaisar milikku mengalami perubahan ini? Apakah karena pemahamanku tentang sebagian kebenaran dari kesatuan segala hal? Salah satu sudut istana Dao Pu terasa seperti binatang lapar yang ingin melahap segala keberadaan. Ia merenung dalam-dalam. Selain manusia, aku merasa sekarang bisa memproyeksikan kekuatan itu keluar dan menelan langsung makhluk hidup lainnya. Suara sistem muncul dalam pikirannya, tertawa rendah sambil memperingatkan. Perubahan ini mungkin berkaitan dengan aura darah manusia, tetapi butuh eksplorasi lebih lanjut. Selama beberapa hari berikutnya, untuk memahami perubahan itu lebih jelas, Chu Xiu dan Feng Yao tetap tinggal di sebuah gua di dekat ruang ujian kedua. Walau belum menemukan jawaban pasti, mereka memastikan perubahan itu hampir tidak memiliki efek samping. Saat Chu Xiu masih berpikir, Feng Yao datang membawa seekor ayam merah yang tampak bergemetar ketakutan. Ayam itu menatap Chu Xiu dengan suara bergetar. Chu Xiu, bukankah kau seharusnya sudah pergi ke tempat yang lebih tinggi? Mengapa masih di sini? Apa yang ingin kau lakukan denganku? Begitu dilepaskan ke tanah, ayam itu berubah menjadi seorang gadis cantik berwajah manis namun ketakutan. Dengan kebiasaannya yang khas, Chu Xiu menyentuh dagunya dan tersenyum tenang. Tenang saja, lihat wajahku ini. Kau pikir orang sebaik aku akan menyakitimu? Gadis itu menatapnya waspada dan menjawab, kau iblis jahat, tak ada yang akan percaya pada kata-katamu. Namun Chu Xiu tak menggubrisnya. Ia berbalik dan berkata pada Feng Yao, jaga di pintu gua, pastikan tak ada yang mendekat. Feng Yao mengangguk puas dan berdiri di depan gua untuk berjaga. Sementara gadis ayam itu semakin pucat melihat senyum licik di wajah Chu Xiu. Chu Xiu, apa yang ingin kau lakukan sebenarnya? Chu Xiu tersenyum dengan tatapan misterius. Jangan khawatir, ujarnya pelan. Sebentar lagi, kau akan tahu. Chu Xiu itu mengeluarkan sebuah kristal merah berukuran sangat besar. Gadis iblis ayam bernama Aikun itu terkejut dan panik. Ini apa? Tak lama kemudian, ia melihat Chu Xiu menampilkan senyum licik. Tatapannya tampak sangat mengerikan. Tiba-tiba, boom! Kristal itu hancur. Dan semburan kekuatan yang panas seperti api menyebar ke sekitarnya. Gadis iblis ayam itu menjerit ketakutan. Tolong! Namun, kekuatan misterius itu langsung menyelimuti tubuhnya, dan Chu Xiu memejamkan mata, berkonsentrasi penuh. Seolah-olah ia sedang melihat kenangan milik gadis iblis itu. Lalu, dalam pandangan itu, ia melihat sebuah bayangan. Gadis iblis itu tengah berlatih sihir dengan semangat. Tubuhnya memancarkan aura panas menyala. Chu Xiu sedikit terkejut dan penasaran. Apakah ini teknik membaca jiwa? Jadi Daosip itu punya kemampuan seperti ini juga. 2 jam kemudian, efek dari teknik tersebut berakhir. Aikun perlahan menenangkan diri. Kepalanya berdenyut dan tubuhnya terasa lemas. Chu Xiu bertanya pelan. Kau sudah sadar? Tiba-tiba, gadis itu segera siuman dan berlutut patuh di hadapannya. Ia menunduk dalam-dalam. Master, aku adalah hamba paling setia milikmu. Terima kasih telah memberiku kehidupan baru. Chu Xiu senang puas. Aikun, apakah kau merasakan perubahan pada dirimu? Seluruh tubuh Aikun dipenuhi energi. Dengan penuh semangat, ia menjawab. Master, berkat anugerahmu, darah garis keturunan Kaisar Iblis di tubuhku meningkat beberapa tingkat. Cacat dalam kekuatan tingkat surgawi telah tertutup, dan efeknya kini mencapai tingkat abadi. Ia tampak beruntung dan menambahkan, kekuatanku meningkat sedikitnya 10 kali lipat, dan kecepatan kultivasiku juga meningkat jauh lebih cepat. Setelah keluar dari Secret Rim, mungkin aku bisa menembus tingkat Lesser Saint, bahkan mungkin Great Saint. Chu Xiu memandangi Aikun di depannya, dan berpikir dalam hati. Setelah percobaan ini, aku sudah cukup memahami efek dari Daosit. Pertama,
Ia dapat menyerap para kultivator non-manusia dan mengubahnya menjadi energi berwarna darah yang tersimpan di planet darah di samping Dausit ilahi. Kedua, energi darah itu dapat mengubah ras manapun, menjadikan mereka tunduk padaku sepenuhnya dari jiwa mereka sendiri. Setelah memahami dua kemampuan luar biasa itu, Chusyu menyuruh Aikun untuk berdiri. Ia pun segera patuh. "Baik, Master." Dengan sifatnya yang santai, Chusyu tersenyum dan berpikir, metode ini benar-benar tak terbandingkan. Di masa depan, aku akan memiliki pasukan bawahan yang kuat dan setia sepenuhnya. Aikun menunduk malu, wajahnya memerah, lalu berbisik, "Master?" Chusyu dengan tangan jahilnya kesana kemari dengan senyum ganjit. "Ada yang salah?" Aikun tampak gugup sekaligus cemas. "Ming Yaozi dari lembah Wanyao telah tiba. Mungkin ia akan menantang Master." Saat gadis itu khawatir, Chusyu tetap senyum tenang. "Jangan takut." Ia berpikir dalam hati. Ming Yaozi, pemilik Dausit kekuatan ilahi tingkat surgawi, memiliki tubuh iblis langit, monster luar biasa yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Pewaris Kaisar Qin Shui. Jika aku bisa menjadikannya bawahanku juga, bukankah itu akan sangat perfekto? Membayangkannya saja sudah membuatnya merasa seperti mendapat keberuntungan besar dari langit. Baiklah, semakin banyak semakin baik. Aku akan memiliki lebih banyak pengikut setia. Kemudian Chusyu berbicara dengan nada serius. "Aikun, aku akan memberimu satu tugas." Gadis itu segera berlutut kembali untuk menerima perintah. "Sekalipun nyawaku taruhannya, aku pasti akan menyelesaikan perintah Master." Chusyu menganggukkan kepala dan menjelaskan rencananya. "Carilah cara untuk menarik lebih banyak iblis agar datang." Gadis itu menjawab patuh. "Baik." Lalu segera pergi menjalankan tugasnya. Tak lama setelah itu, Holy Daughter Feng Yao datang. Tidak melihat keberadaan iblis ayam, ia bertanya, "Kau membiarkannya pergi?" Chusyu menjawab dengan tenang, "Tidak usah pedulikan dia, biarkan saja." Melihat sikapnya yang aneh, Feng Yao menjadi bingung. Ia tahu bahwa Chusyu biasanya tidak akan membiarkan musuh hidup-hidup. Mengapa kali ini ia membiarkan iblis itu pergi begitu saja? Pikirnya dalam hati. Pada saat itu, Chusyu sedang berpikir dalam diam. Sejak mengubah Aikun, aku merasa dauku seolah bertambah sesuatu. Tapi apa sebenarnya? Dengan tingkat kekuatanku saat ini, aku belum bisa menggambarkannya. Serasa kekosongan lama dalam diriku yang kini telah mulai terisi. Sambil duduk bersila, ia bertanya dengan nada santai. "Feng Yao, kau tidak penasaran kenapa aku membiarkan iblis ayam itu pergi?" Feng Yao menjawab dengan lembut. "Kalau kau mau mengatakannya, kau pasti akan mengatakan sendiri. Kalau tidak, untuk apa aku bertanya? Kalaupun aku bertanya, kau tidak akan menjawabnya." Ia benar-benar memahami cara berpikir Chusyu. Chusyu tersenyum tipis dan berkata pada diri sendiri, "Ada hal-hal yang semakin sedikit kau tahu, semakin baik. Bukankah begitu?" Mata Chusyu memancarkan cahaya merah ketika menatapnya dengan senyum licik. Bertanya kepada Feng Yao, "Apa yang kau rasakan?" Feng Yao menundukkan kepala dan berkata pelan, "Tadi aku merasa sedikit niat membunuh darimu. Sesaat kau hendak menghabisinya. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi di gua lava tersebut, sesuatu yang membuatmu kehilangan kendali atas emosimu." Mendengar itu, Chusyu berdiri dan bertanya kepadanya, "Feng Yao, menurutmu, apakah aku orang yang kejam dan tak berperi kemanusiaan?" Gadis itu menjawab dengan jujur, "Aku bisa memahaminya. Bagaimanapun, kita belum lama kenal satu sama lain. Wajar bila kau berhati-hati. Tenang saja, aku tidak berniat mencari tahu rahasiamu." Mendengar itu, Chusyu tertawa kecil dan menariknya ke dalam pelukan. "Kalau begitu, kau terlalu sopan. Kau adalah tangan kananku. Sedikit rasa percaya di antara kita tentu perlu." Feng Yao menunduk malu, pipinya bersemu ramai. "Begitukah? Begitukah ya? Kalau begitu, setelah kau sudah selesai berdiam diri, apakah kita akan melanjutkan perjalanan?" Chusyu menjawab dengan senyum bejat. "Kita akan segera berangkat. Tapi sebelum itu,
Aku perlu memulihkan sedikit energi. Tak lama kemudian, suara mantra lembut bergema di dalam gua gelap itu. Gema tenang yang perlahan memudar dalam kegelapan. Aikun kembali bersama rombongan klan iblis. Aikun, kau yakin Holy Daughter dari Yaochi masih di dalam sana? Bukankah dia sudah masuk sejak lama? Aikun menjawab, kenapa aku harus berbohong padamu? Tingkat kesulitan level kedua ini sangat tinggi. Saat ini baru 5 orang yang berhasil melewatinya. Banyak yang menyerah dan memilih mencari kesempatan lain di sekitar sini. Bukankah kalian juga begitu? Iblis kera hitam Momo segera berkata dengan marah. Saudara-saudari, banyak dari suku kita mati di tangan Holison Taisu dari ras manusia. Sekarang dia sudah naik ke tempat yang lebih tinggi. Kita tak bisa menemukannya untuk membalas dendam. Jadi satu-satunya yang bisa kita tangkap hanyalah Holy Daughter Feng Yao. Kita pakai dia untuk memancing Cusyu. Mata kera hitam itu memerah. Senyum kejam tersungging di wajahnya. Kita tangkap dia, kupas kulitnya perlahan-lahan, lalu berikan jasadnya pada Holison Taisu. Aku yakin ekspresinya nanti akan sangat menarik untuk dilihat. Para iblis sontak berteriak penuh semangat. Aikun yang mendengar itu terkekeh pelan. Sekelompok orang bodoh masih berani bicara tentang balas dendam pada Master. Benar-benar konyol. Mari kita lihat bagaimana kalian mati nanti. Pada saat yang sama, di puncak gunung lain, Holison Yaoguang tengah berlatih ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Kekuatan supernatural yang aneh. Pemandangan yang megah seperti sungai dan pegunungan suci. Ada sedikit aroma tubuh suci di dalamnya. Mungkinkah ada seorang ahli besar yang meniru tubuh suci dan menciptakan kekuatan supernatural sendiri? Ia tersenyum kecil dengan rasa puas. Jika aku bisa mempelajari kekuatan ini, bahkan saat bertemu dengan tubuh suci milik Cusyu nanti, aku masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Pikirannya lalu melayang, membayangkan saat dirinya menaklukkan Holy Daughter Feng Yao yang cantik. Nanti, Feng Yao pasti akan menjadi milikku. Namun ketika ia tengah tenggelam dalam hayalannya, hawa iblis tiba-tiba muncul dari hutan kuno di dekatnya. Aikun bertanya pada kera hitam Momo, "Itu Holison Yaoguang, dia sudah menemukan kita, dan niat melawannya sangat jelas. Apakah kita akan maju?" Sang kera menjawab, "Holison Yaoguang juga seorang Holison. Habisi dia dulu, baru bicara hal lain." Tanpa ragu, Momo mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan berteriak, "Serang!" Holison Yaoguang juga segera menyadari niat para iblis itu. Kalian ingin mati? Ia langsung menerjang mereka menggunakan kekuatannya. Pertempuran sengit pun pecah. Suara gemuruh mengguncangkan langit. Kekuatan dahsyat menyelimuti seluruh area. Dari puncak gunung tak jauh dari sana, Cusyu dan Feng Yao menyaksikan semuanya. Cusyu tersenyum kecil dan berkata, dia menemukan pecahan teknik itu, tapi malah diburu para iblis. Holy Daughter Feng Yao berkata pelan, Yaoguang pasti tak pernah mengira. Dia tak tahu kalau semua yang terjadi sudah kau atur. Tapi hanya mengandalkan iblis-iblis rendahan itu, mana mungkin bisa menghabisi Yaoguang. Cusyu menjawab santai, aku memang tidak berniat menghabisinya. Aku hanya ingin mengganggunya dan membuatnya terluka, supaya langkahnya melambat dalam menjelajahi tempat ini. Feng Yao menatap penasaran. Dengan kekuatanmu sekarang, kau seharusnya bisa menghabisinya secara langsung. Kenapa tidak kau lakukan? Cusyu menepuk belakang Feng Yao ringan dan berkata singkat, perempuan sepertimu tidak akan mengerti. Merasa Cusyu tidak mau jujur, Feng Yao mendengus kecil. Alasan saja, kau takut dia punya rencana cadangan. Kalau ia tersudut, ia mungkin akan mengeluarkan jurus pamungkas yang akan menyeretmu bersama sebelum mati. Itu sebabnya kau tidak mau bertindak langsung, benar? Cusyu hanya tersenyum, menatapnya dengan tenang. Perempuan, menurutmu aku ini takut? Keduanya terus memperhatikan arah pertempuran. Setelah bertarung cukup lama, Yaoguang akhirnya memutuskan untuk mundur. Terlalu banyak iblis, tempat ini tidak aman untuk tinggal lama. Di saat yang sama,
Chu Xiu perlahan melayang ke udara. Sekarang giliranku naik ke panggung. Sebelum pergi, pemuda itu berpesan pada Feng Yao, "Kau tak perlu mengikutiku, tunggu saja di sini." Ia kemudian terbang langsung menuju kumpulan iblis tanpa rasa takut. Dari atas langit, Chu Xiu berkata dengan tenang, "Kudengar kalian mencari para kultivator manusia untuk membalas dendam karena terlalu banyak iblis mati di tanganku." Begitu ia mendarat, Ai Kun segera berlari menyambutnya dengan riang. "Master." Kera hitam hanya terpaku, bingung sekaligus pahit. "Apa? Iblis ayam? Kau memanggil siapa? Apa yang sebenarnya terjadi?" Beberapa saat kemudian, Iblis Momo akhirnya menyadari mereka telah ditipu. Ia berteriak, "Kabur! Cepat kabur!" Tapi semuanya sudah terlambat. Sebagian iblis begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas dan tak sanggup bergerak, terus memohon bantuan pada rekan-rekannya. Chu Xiu menatap mereka dingin, mengangkat bola sihir di tangannya, lalu berucap pelan, "Mau kabur? Sudah terlambat." Sekejap kemudian, cahaya merah pekat menyelimuti seluruh ruangan. Jeritan bergema di mana-mana. "Chu Xiu, iblis terkutuk, kau tidak akan mati dengan tenang." Setelah menyapu bersih tempat itu dengan darah, Chu Xiu menarik nafas panjang. Perasaan puas mengalir dalam dirinya. Hanya tersisa satu gadis iblis rubah, tapi mana mungkin dia bisa lolos dari mata Chu Xiu. Ketika gadis rubah itu sadar dan melihat Chu Xiu, ia terkejut dan gemetar. Chu Xiu segera mengangkat tangan, melafalkan mantra, dan berkata datar, "Talentamu biasa saja, tapi tubuhmu mengandung sedikit darah keturunan rubah langit berekor 9. Mungkin akan berguna untukku. Izinkan aku mengubahmu." Begitu kata-kata itu terucap, tubuh gadis rubah itu langsung terikat kuat oleh sihir Chu Xiu. Jadi, dia adalah murid langsung dari Jet Great Saint klan rubah Tu San Qingshu. Tu San Qingshu menyebut nama Tu San Yu. Ternyata dia adalah saudara kandung dari Thousand Faced Demon. Chu Xiu mengusap dagungnya dan berpikir dalam hati, "Thousand Face, tak kusangka takdir mempertemukan kita sedemikian rupa." Tak lama kemudian, Chu Xiu melepaskan mantra dan membiarkan rubah itu lepas. Gadis itu tampak sangat gembira begitu keluar. "Akhirnya, aku telah menumbuhkan 9 ekor. Kekuatan tubuhku jelas meningkat." Segera, Tu San Qingshu berlutut dan memberi hormat. Tu San Qingshu memberi hormat kepada master. Chu Xiu perlahan menunjuk ke arah rubah itu dan berkata tenang, "Sangat bagus. Garis keturunanmu telah meningkat dengan sempurna. Darah Ninetail Celestial Fox telah bangkit sepenuhnya. Terima kasih, Master, karena telah memberikan kehidupan baru padaku. Di masa depan, aku pasti akan melampaui guruku dan mengabdi sepenuh hati untuk Master." "Kau tidak perlu kembali. Kumpulkan dulu para pasukan iblis itu. Aku yakin kau tahu apa yang harus dilakukan." "Baik, Master. Pasukan iblis sudah dimusnahkan. Jika aku mundur tanpa terluka, mereka mungkin akan curiga." Begitu selesai berbicara, rubah itu sengaja melukai tangannya. Chu Xiu menatapnya dan berucap dengan tenang, "Lakukan yang terbaik dalam peranmu. Mungkin nanti ada kesempatan untuk peningkatan kedua. Sekarang pergi dulu, bersembunyilah, dan tunggu panggilanku." Rubah itu menunduk memberi hormat. "Baik, Master." Chu Xiu memandang ke arah pegunungan di depan dan termenung sejenak, lalu mengambil pecahan teknik yang hampir didapatkan Holison Yao Guang. Setelah selesai, ia berpikir untuk melanjutkan perjalanan. Saatnya bertemu Feng Yao. Gumamnya pelan. Chu Xiu bersama Feng Yao melangkah menuju sebuah batu prasasti besar yang bertuliskan Wang Chuan Other Shore. Suara sistem bergema, "Selamat kepada penantang. Rintangan ketiga yang kau capai adalah Wang Chuan River. Hancurkan batu prasasti ini dan kau dapat memasuki Wang Chuan River. Perlu dicatat, menghancurkan prasasti ini akan menghapus penekanan dalam Secret Realm. Semua hambatan juga akan lenyap. Siapapun yang pertama melintasi Wang Chuan River akan menerima hadiah utama." Mendengar pengumuman sistem itu, pikiran Feng Yao langsung berputar cepat.
Jadi, kalau batu itu dihancurkan, para ahli dari dunia luar akan bisa masuk ke dalam Secret Realm dan penekanan kultivasi juga akan hilang. Sistem menjawab, tentu saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mereka yang tidak melewati rintangan sebelumnya akan menghadapi kesulitan ekstrem saat menyeberangi Wangchuan River. Feng Yao menatap Chushu. Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Chushu menjawab dengan tenang. Feng Yao, jangan bilang kau mengira batu prasasti ini mudah dihancurkan. Mendengar itu, Feng Yao menatap lama batu tersebut. Ia mengamatinya berulang kali, namun batu itu tampak begitu biasa. Tak ada yang aneh sama sekali. Chushu memutar pergelangan tangannya, memperlihatkan senyum licik di wajahnya. Rintangan pertama menguji kekuatan tempur, rintangan kedua menguji pemahaman, sedangkan rintangan ketiga ini menguji gabungan antara pemahaman dan kekuatan tempur. Baru saja Chushu menyelesaikan bicara, ia melancarkan serangan. Perhatikan baik-baik. Chushu melesat ke depan dan menghantam batu prasasti itu dengan pukulan dahsyat. Boom! Batu itu tetap berdiri kokoh, tak bergeming, tak rusak sedikit pun. Feng Yao mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Chushu menutup matanya lalu menyalurkan kekuatan pemahamannya. Kesadarannya tenggelam ke dalam dunia ilusi. Dalam ilusi itu, beberapa gadis muncul dan mencoba menahannya. Yang pertama adalah istri pertama yang berkata lembut, "Murid bejat, mau kemana kau?" Yang kedua adalah Liu Hongyi yang menatapnya dengan mata sendu. "Kapan kau akan menemuiku?" Yang ketiga adalah Zhu Beu yang menatapnya dengan kebencian yang dalam. "Chushu, cepat mati kau, iblis!" Namun ilusi semacam itu tidak mungkin mengguncangkan hati Chushu. Tak lama kemudian, Chushu berhasil melepaskan diri dari jebakan itu dan kembali ke sisi Feng Yao. Baru sekarang Feng Yao mengerti. Oh, jadi begitu? Itu teknik rahasia ya? Chushu mengangguk pelan. Wangchuan adalah teknik rahasia tingkat tinggi yang menyerang pikiran. Ia menciptakan ilusi untuk menggoyahkan hatimu. Jika sedikit saja lengah, kau akan terperangkap dan sulit keluar. Untuk menghancurkan batu hitam ini, yang seharusnya disebut Three Lifestone Monument, kau harus memahami Wangchuan Finger hingga tingkat mahir. Feng Yao bertanya penasaran. Tak ada cara lain. Chushu menghela nafas ringan. Hanya itu, kecuali jika seorang Great Emperor datang. Mendengar jawaban itu, Feng Yao mengeluh lirih. Seorang Great Emperor? Mana mungkin, ini terlalu sulit. Namun kemudian ia membuat keputusan berani. Kalau begitu, biarkan aku menjagamu. Kau fokus memahami kekuatan ilahi itu. Keduanya pun duduk bersila dan menyalurkan energinya. Feng Yao berada di belakang, menjaga Chushu yang sepenuhnya memusatkan pikiran. Sistem, ucap Chushu, bantu aku menembus pemahaman Wangchuan. Sistem tertawa kecil. Baik, poin dikurangi, proses penembusan dimulai. Sementara Chushu sedang menembus pemahaman itu, para anggota ras manusia mulai muncul. Holy Son Yao Guang berkata, Chushu sudah mulai memahami Wangchuan Hinger. Orang di sebelahnya segera menyahut, kalau begitu, kita juga harus memanfaatkan kesempatan ini. Beberapa saat kemudian, Feng Yao bertanya kepada Chushu, bagaimana hasil pemahamanmu? Apa kau yakin bisa melewati rintangan ini? Chushu menjawab dengan penuh keyakinan, tentu saja. Gadis di sebelah Ming Yaozi terlihat kaget. Benarkah? Apa dia sudah benar-benar berhasil memahaminya? Namun Ming Yaozi langsung menolak keras. Tidak mungkin, bahkan aku butuh setengah tahun untuk memahami itu. Tak mungkin dia bisa secepat itu. Pada saat yang sama, di dunia luar di Gunung Chihuan, petir menyambar tanpa henti di langit. Kilatan besar turun silih berganti, membuat seluruh langit seolah menjadi putih. Qi Mongdie masih terus mengawasi Chushu dengan seksama. Melihat para kultivator sedang memahami batu monumen, para manusia segera terlibat dalam perdebatan sengit. Siapa yang bisa menghancurkan batu itu? Seorang di sampingnya menanggapi, aku rasa itu Ming Yaozi, Chushu hanya mengandalkan sedikit keberhasilan tubuh suci kuno. Orang lain ikut menimpali dengan antusias. Emperor Wangshan juga sedang mengawasi tempat ini. Ketika penghalang Secret Realm hilang, tokoh besar itu pasti akan datang ke sini sendiri. Mendengar hal itu, Qi Mongdie tampak gelisah. Pemimpin klan monster akan datang sendiri. Cucu telah menghabisi 3 jenderal besar dari suku Wangshan. Ini pasti akan menimbulkan masalah besar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Sementara itu, di dalam Haula Taisu, Lo Qingyu terus mengajarkan seni bela diri kepada Qin Yiyi. Ia menggigit paha ayam besar dan memuji. Lumayan, kau akan segera menembus kerana bejanat ilahi. Mata Qin Yiyi berbinar-binar. Benarkah? Lo Qingyu menelan sisa ayamnya dalam sekejap dan mengangguk. Ya,
Gadis kecil, kamu berlatih dulu, aku akan segera kembali. Setelah itu, Lo Qingyu pergi ke Taisu Holy Land untuk menemui Holy Lord Taisuzi. Saat bertemu, Taisuzi menunduk hormat. Taisu Holy Land, Taisuzi memberi salam kepada Dawis Lo Qingyu. Lo Qingyu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mata Taisuzi, lalu menelusuri sosoknya yang sempurna sampai ke tempat-tempat yang patut dilihat. Ia tersenyum tepis dan berkata, "Kultivasimu sungguh luar biasa." Taisuzi menutup mulutnya sambil tersenyum lembut. "Kultivasi Dawis saya justru yang lebih menakjubkan." Lo Qingyu langsung masuk ke inti pembicaraan. "Kudengar kau melindungi pria kecil Chushu saat melewati tribulasi, dan karena itu kau terluka cukup parah. Bakatmu luar biasa, bahkan berpotensi mencapai emperor. Apakah layak berkorban sejauh itu demi tubuh suci kuno?" Taisuzi menjawab tanpa ragu, "Layak." Lo Qingyu tertawa pelan. Sepertinya kau juga telah menyingkap sedikit rahasia langit." Ia menuangkan arak dan menyerahkannya kepada Holy Lord Taisuzi. Taisuzi cepat menyambutnya, menatap Lo Qingyu penuh kewaspadaan sambil berpikir dalam hati. "Begitu kuat, terlalu kuat. Maksudku, kekuatannya benar-benar luar biasa. Inilah kekuatan dari seorang di tingkat kuasi emperor. Jika dia menyerang tiba-tiba, siapa yang bisa menahannya? Tapi kenapa dia mencariku?" Lo Qingyu melanjutkan, "Chushu berencana menangkap seluruh klan Dibu Iblis sekaligus ketika ia berangkat ke Gunung Chihuan." Taisuzi mengerutkan kening, "Itu terlalu berbahaya. Mengapa kau tidak menghentikannya?" Lo Qingyu menjawab dengan yakin, "Pria kecil itu cerdas dan licik. Jangan khawatir, dia pasti akan menemukan cara untuk menghindari bahaya." Taisuzi menghela nafas pelan, "Kalau begitu, aku titip kepadamu, Dawis Lu. Tolong lindungi Chushu jika keadaan di luar kendali." Di dalam Sacred Realm, Chushu terus menggerakkan formasi demi formasi. Susunan yang ia ciptakan makin lama makin besar dan rumit, sementara konsentrasinya mencapai puncak. Ming Yaozi yang memperhatikan dari kejauhan menyeringai dengan tatapan meremehkan, mengira Chushu tak akan sanggup menahannya. "Heh, terlalu berlebihan," ujarnya mengejek. Chushu mengangkat jarinya memusatkan kekuatan spiritual. Energi yang terkumpul bergemuruh dahsyat, dan seketika batu monumen besar itu meledak berkeping-keping. Para kultivator ras manusia yang menyaksikan langsung terperangah tak percaya. Di balik reruntuhan batu, sungai besar Wan Quan River perlahan menampakkan diri. "Monumen itu hancur, Chushu berhasil!" seru seseorang. Suara dingin dari sistem menggema di seluruh Sacred Realm. Penantang Chushu telah menyelesaikan ujian ketiga. Penekanan kultivasi di dalam Sacred Realm akan menghilang dalam waktu 1 jam. Semua penantang, perhatikan. Kultivator pertama yang berhasil menyeberangi Wan Quan River akan memperoleh Dou Sacred Technique. Sorak dan kegaduhan segera pecah. Para demon menatap Chushu dengan mata terbelalak. "Dia terlalu kuat, dia kembali jadi orang pertama yang berhasil," seru salah satu dari mereka. Demon berwajah kuda tertawa dingin. "Lalu apa? Bukankah pada akhirnya dia hanya menyiapkan hadiah untuk kita rebut?" Niat jahatnya jelas. Ia hendak merebut hasil kerja keras Chushu. Sistem kembali mengumumkan, orang pertama yang mencapai seberang sungai akan memperoleh semua hadiah. Pertarungan untuk memperebutkannya dimulai sekarang. Sekejap kemudian para demon menghunus senjata dan menyerbu ke arah Chushu. Chushu tersenyum dingin. "Jadi kalian semua ingin merebut jarahan hasil kerjaku? Pikirkan baik-baik sebelum melangkah." Langkah kaki mendekat dari belakang. Ming Yaozi muncul dengan ekspresi dingin. "Aku memang berniat melawanmu." Namun sebelum mereka bertarung, seseorang berteriak, "Lihat, pecahan batu monumen itu tampak meleleh, tanah di bawahnya juga tergerus." Sementara itu Chushu sudah mengangkat sebongkah besar pecahan monumen di pundaknya. "Jangan-jangan batu itu berhenti meleleh hanya jika di bawah," gumam seseorang heran. Ming Yaozi mencibir, "Kau mau melawan aku sambil membawa batu nisan itu?" Chushu menjawab tenang, "Kau meremehkan aku. Meskipun aku membawa batu nisan seberat 3 jiwa, 1 tanganku sudah cukup untuk mengalahkanmu." Ia langsung bergerak, melepaskan True Martial 36 Forms Mountain Breaking Seal. Namun Ming Yaozi bukan orang biasa. Ia berdiri tenang dan melantunkan mantra. Seketika bunga biru memekaran, membentuk perisai berbentuk bunga yang memblokir serangan Chushu. Ia terpaksa mundur beberapa langkah. Begitu ia menarik diri, kelopak-kelopak biru itu berubah menjadi senjata tersembunyi dan menyerangnya.
Di bawah sana, seorang gadis muda bernama King Xuan sedang mengucapkan mantra dengan senyum licik. Gerakanku tidak mudah dihindari, ucapnya angkuh. Sekejap kemudian Chusyu terjebak dalam ilusi penuh bunga berwarna merah muda. Namun ia segera menyadari bahwa itu hanyalah tipu daya ilusi. Melihat Ming Yaoji menyerang, Chusyu bersembunyi di balik batu besar yang tadi ia bawa, menahan serangan berikutnya. King Xuan terkejut bukan main. Bagaimana dia lepas dari ilusi itu? Sebelum King Xuan sempat bereaksi, Chusyu telah berdiri tepat di depannya sambil tetap memanggul batu besar itu. Suaranya datar namun tajam. Jika kau sayang nyawamu, kau seharusnya tidak ikut campur. Ming Yaoji melotot, tak percaya. Kecepatannya luar biasa cepat. Chusyu mengangkat tangannya, membuat King Xuan tidak bisa bergerak dan siap menghantam batu itu ke arah sang gadis. "Kenapa aku tidak bisa bergerak?" teriak King Xuan panik. Tiba-tiba seekor iblis raksasa di belakangnya berteriak, "Berhenti!" Namun Chusyu bahkan tak menoleh. Ia menendang iblis itu dengan satu serangan keras hingga terlempar jauh. Wajah King Xuan memucat. "Brother Ming Yaoji, tolong aku!" jeritnya ketakutan. Chusyu tetap tenang, merapat mantra. Batu besar di atas kepala King Xuan menjadi semakin besar. Tubuhnya membeku, nafasnya tersekat dan rasa takut mulai menyelimuti. Sebelum sempat melarikan diri, batu itu menghantam turun dengan kekuatan luar biasa. Yang tersisa hanyalah genangan darah. Chusyu menatap dingin sambil mengangkat batu itu. "Nyamuknya sudah mati, sekarang giliranmu." Ming Yaoji meraung arah. "Baik, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Nine Heavens Blue Waterfall." Air di belakangnya bergejolak dahsyat, menjelma menjadi tsunami setinggi 200 meter. Namun Chusyu berdiri tanpa gentar. Ia mengangkat bilah pedang raksasanya dan berbisik, "Everything ends." Satu tebasan saja, tsunami itu terbelah dua. Ming Yaoji terpaku. Dia memotong Nine Heavens Blue Waterfall. Mustahil. Pertarungan berlanjut sengit. Tanah di sekitar mereka retak. Batu-batu beterbangan akibat benturan energi. Chusyu mengejek dingin. "Keadaanmu sudah kacau begini, tapi masih berani lawan aku dengan tubuhmu." Setelah saling bertarung sengit, Ming Yaoji terpental mundur. Chusyu menatapnya sambil berkata tenang. "Bentuk mata tiga milikmu memang memperkuat tubuhmu, lebih dari 10 kali lipat. Bertarung langsung dengan aku hanya membuatmu terluka dalam. Kalau orang biasa, mereka sudah lama meledak menjadi debu berdarah." Tiba-tiba suara seorang laki-laki tua bergema di benak Ming Yaoji. "Ming Yaoji, tubuh suci kuno orang ini jauh lebih kuat dari perkiraan. Mundurlah untuk sementara." Ming Yaoji langsung mematuhi. "Chusyu, kau memang kuat. Kita akan bertarung lagi lain waktu." Ia pun menghilang. Chusyu menatap kosong ke arah perginya lawan itu. Kekuatan mata tiga itu sungguh luar biasa. Jika aku memaksanya ke sudut, mungkin ia akan memilih tewas bersama. Sepertinya rencana untuk menuduhkannya harus ditunda dulu. Setelah menyingkirkan penghalang, Chusyu menoleh kepada Feng Yao. Penekanan kultivasi sekretrium ini segera lenyat. Para kultivator dari luar pasti akan masuk. Perhatianku terlalu mencolok, sebaiknya kita tidak bergerak bersama. Feng Yao mengangguk patuh. "Baik, hati-hati. Jika kamu mendubuku batuanku, kirimkan transmisi suara." Chusyu berlangkang ke atas sungai, tubuhnya melayang ringan di atas batu pecahan monumen. Para demon di tepi sungai berteriak, "Hentikan dia! Rebut batu monumennya!" Istri pertama yang menyaksikan hanya bisa bergumam dalam hati. "Murid bejat, berhati-hatilah." Chusyu tersenyum samar. "Kalian semua adalah Great Saint tapi masih berebut kesempatan dengan junior seperti aku. Tidak malu kah?" Namun para demon tak peduli. Mendengar tentang harta yang dijanjikan, mata mereka berbinar galak. "Serahkan batu itu dan kami tak akan mengejarmu," teriak salah satunya. "Wajahmu tampan sekali," ujar demon babi guling dengan tawa menggoda. "Bagaimana kalau kau ikut denganku dan jadi menantuku saja?" Seekor sukubus tiba-tiba melayang turun menghadang jalannya. "Kau pikir masih bisa kabur? Sekalipun kau naik ke langit atau menyelam ke bumi, aku sendiri yang akan menghabisimu." Chusyu menatap heran. "Dan kau ini siapa?" "Aku adalah saudari Qingye," desisnya. "Aku datang untuk membalas kematiannya. Menyerahlah maka aku akan memberikan kematian yang cepat." Mendengar itu Chusyu hanya terus mengambang santai di atas sungai sambil tersenyum miring. "Ih, wow, ngeri!" nadanya mengejek. Ia mengirim transmisi suara kepada istri pertamanya. "Sayang, aku pergi dulu."
Istri pertama hanya mengangguk pelan. Ia segera memerintahkan para kultivator manusia, "Semuanya, ikuti aku!" Ia memimpin mereka maju. Sementara itu, di sisi lain, Thousand Faced yang berada di samping iblis kepala ayam merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres menunggu di depan. Ini tidak baik. Sesuatu yang besar akan terjadi. Lord of Thousand Faces menoleh ke arah iblis kepala ayam dan berkata, "Cepat pikirkan cara agar para Great Saint itu berbalik dan berhenti mengejar Cukshu." Iblis kepala ayam menjawab datar, "Thousand Face, apa kau pikir mereka akan mendengarkanku?" Pada saat yang sama Cukshu tersenyum puas dalam hati. "Hihihi, sepertinya ada yang menyadari perangkapku. Sayang sekali, sudah terlambat. Hari ini aku akan menembus ke Divine Power Realm tepat di Sungai Wangchuan dan biarkan para Great Saint itu merasakan pesta besar tribulasi petil kakek Zeus." Cukshu memberi perintah pada sistemnya. Sistem breakthrough. Langit seketika tampak runtuh. Awan hitam bergulung dengan dahsyat, sementara kilatan petir menembus ruang seperti pedang perak raksasa yang menari liar. Suara guntur bergemuruh, mengguncangkan bumi seperti 1000 monster yang meraung marah. Tribulasi petir itu berputar dan berkumpul, membentuk pusaran energi yang begitu mengerikan hingga tampak siap menghancurkan segala yang ada di bawahnya. Cukshu duduk bersila dan berkonsentrasi untuk menembus alam kultivasi. Kimeng dia segera memperingatkan umat manusia. "Semua mundur. Murid bejat itu, Cukshu, akan melakukan sesuatu yang besar." Sebuah gumpalan merah besar menyala di langit. Sambaran petir yang luar biasa kuat menghantam bumi, membuat tanah bergetar hebat. Kaum iblis gemetar ketakutan. Itu kekuatan tribulasi petir. Cukshu ingin melakukan terobosan kultivasi di sini. Semuanya sudah terlambat. Petir dan kilat menyambar tanpa ampun. Sebagian iblis tersambar oleh petir tribulasi, sementara lainnya menjerit kesakitan terkena percikan energi yang menyebar ke segala arah. "Sial, kita tidak bisa bergerak. Kita terjebak. Cukshu terlalu kejam. Dia menjalani tribulasi dan menyeret kita semua ikut mati bersamanya." Namun, ketika mereka melihat iblis sukubus tidak terpengaruh oleh petir, mereka pun bersorak lega. Seperti yang diharapkan dari seorang Great Saint, dia tidak terpengaruh oleh tribulasi. Cukshu pasti akan tewas kali ini. Iblis sukubus itu dengan cakar panjang dan tajam melesat ke arah Cukshu. "Cukshu, hari ini aku akan mencabikmu hidup-hidup dan membakar jiwamu dengan api neraka selama puluhan ribu tahun." Namun Cukshu hanya tersenyum tenang, menatap ancamannya dengan tatapan dingin. "Oh, coba kalau berani." Begitu iblis itu mendekat, Cukshu melemparkan pecahan batu monumen kemudian menghantam iblis itu dengan keras. Tubuhnya terpental jauh dan menghantam pecahan batu monumen yang tadi dilempar Cukshu. Darah segar menyembur dari mulutnya. Ia tersentak bangkit dan berteriak, "Tadi hanya kebetulan." Segera setelah itu, iblis itu menggunakan seni pesonanya untuk menghipnotis Cukshu. Namun Cukshu hanya mengangkat satu jarinya dan berkata dengan nada menggoda, "Kau ingin memikatku? Kau belum cukup pantas." Iblis itu tertengung. "Tidak mungkin." Meski tidak terpengaruh, Cukshu tetap berkata dengan tenang, "Memang benar, wanita seorang Saint King dari ras iblis cantik." Ia melesat maju dan meraih kerah pakaian iblis itu. Ia merah besar. "Kau tahu aku adalah wanita dari seorang Saint King. Lepaskan aku." Tapi Cukshu justru tersenyum dingin. "Ayo kita bertaruh," katanya. "Kita lihat setelah melihat penampilanmu nanti. Apakah Saint King itu masih mau denganmu?" Tanpa peringatan, Cukshu memasukkan sebotol ramuan ke mulut iblis itu. Ia terkejut dan menatapnya curiga. "Apa yang kau berikan padaku?" Cukshu mengangkat dagunya perlahan, lalu berkata dengan nada melembut yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ramuan baruku. Namanya ramuan cinta bucin. Kau yang pertama mencobanya. Aku juga penasaran seberapa efektif hasilnya." Iblis itu segera sadar tidak akan berakhir baik, lalu memaki marah. "Kau tak punya malu." Cukshu terkekeh saat gambar melon menutupi aksinya. "Memang, aku sangat tak punya malu." Dengan langkah tenang dan tatapan penuh keyakinan, ia menekan kekuatannya, menundukkan iblis itu tanpa perlu menyakitinya. Wajah perempuan itu memerah sementara tubuhnya gemetar karena tak berdaya menahan tekanan spiritual Cukshu. Kau hina, lepaskan aku." Cukshu jawab santai. "Tenang saja, aku hanya memberimu pelajaran." Thousand Faced yang melihatnya sampai menutup mata dengan satu tangan.
Dasar Cukshu ini, sungguh keterlaluan. Tunggu sampai tribulasi selesai, baru kita selamatkan perempuan itu. Kalau begini terus, Great Saint itu bisa mati konyol di tangan bocah itu. Tiba-tiba langit terbelah. Sebuah tangan raksasa muncul dari kehampaan, menembus awan dan langit. Iblis sukubus itu berseru lega. Tuanku, akhirnya kau datang. Kalau tidak, selirku ini sudah dibuli mati-matian oleh binatang ini. Tangan itu menembus udara, melepaskan serangan telapak api yang dahsyat ke arah Cukshu, diiringi suara dingin yang menggema di udara. Mati! Cukshu hanya mendengus ringan. Namun, tepat pada saat itu, Holy Lord Tai Suzi muncul dan menepis serangan itu dengan satu gerakan tangannya. Yanxian, kau seorang Saint King Realm, tapi malah menindas seorang junior. Apa kau tidak malu? Dari kehampaan, muncul sosok laki-laki tua, seluruh tubuhnya diselimuti api yang membara. Suaranya bergema berat. Tai Suzi, Holy Sun dari Taisu Holy Landmu kali ini sudah bertindak terlalu jauh. Tai Suzi menatap tajam. Terlalu jauh? Sekelompok Great Saint menghantam satu orang? Itu tidak berlebihan. Sekarang bahkan kau ikut campur. Lelaki tua itu mendengus. Dia memicu tribulasi petir dan membunuh lebih dari sedusin Great Saint. Kau masih berani membelanya? Tai Suzi mengangkat tangannya dan memanggil keluar Taisi Pagoda, bersinar terang dengan aura suci. Tidak perlu banyak bicara. Kalau kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Kita lihat apakah kau bisa lolos dari tanganku kali ini. Lelaki tua itu mencemooh. Luka dalam Holy Dao-mu belum sembuh. Berapa banyak kekuatan yang bisa kau keluarkan? Jangan coba menakutiku dengan kata-kata besar. Tai Suzi membalas dengan dingin. Meski aku belum pulih sepenuhnya, menghabisi tua bangka yang sebentar lagi masuk kubur akan mudah bagiku. Sebelum mereka bentrok, beberapa suara lain terdengar dari kejauhan. Bagaimana kalau kami ikut juga? 3 sosok muncul sekaligus. Kepala suku Barbar Tribe, penguasa gunung Silver Wing Butterfly, dan Golden Ape dari kota Tianyao. Melihat itu, Kimeng dia segera memerintahkan kaum manusia bersiap untuk pertempuran besar. Lelaki tua perapi itu tertawa meremehkan. Berani sekali kalian melawan kami. Hari ini adalah hari kehancuran Taisu Holy Land kalian. Mata Tai Suzi kilat mentajam. Ia membaca mantra dan berseru lantang. Semua anggota Taisu Holy Land, dengarkan perintahku. Kaum monster telah muncul di Secret Realm ini. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Di wilayah selatan Taisu Holy Land, 3 ras iblis lain diam-diam telah tiba. Sosok bertanduk satu berambut merah menatap ke arah Taisu Holy Land di kejauhan dan berseru gembira. Kita sudah sampai. Gadis kupu-kupu di belakangnya menimpali dengan tawa ringan. Rencana Yang Shi Yuan memang licik, menjebak dan menghabisi Taisu Great Saint di dalam Secret Realm. Sebentar kita pergi ke Taisu Holy Land dan menyerang rumah mereka. Ia tertawa puas. Bahkan jika Taisu Zi itu berhasil kembali ke Taisu Holy Land, segalanya pasti sudah hancur. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Hanya membayangkannya saja sudah menyenangkan. Namun, tak seorang pun bisa menebak masa depan. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di puncak gunung di belakang ketiga iblis itu. Suara berat bergema dari kejauhan, membuat mereka semua membeku di tempat. Setelah sekian lama tidak bertarung, aku menjadi sedikit tumpul. Ketiganya menegang, mata mereka membulat dan wajah mereka pucat pasi. Gadis kupu-kupu menggigil dan dengan suara bergetar bertanya, Siapa? Kau? Sosok itu meregangkan tubuh santai dan berkata datar. Siapa aku tidak penting. Yang perlu kalian tahu hanyalah kalian semua akan binasa sebentar lagi. Mendengar kata-kata itu, tubuh ketiganya langsung kaku. Setelah memperhatikan lebih saksama, salah satu dari mereka berteriak ngeri. Kau, Dawis kuasa Emperor Luo Qingyu. Terlihat di belakangnya sebuah monster raksasa peliharaan Luo Qingyu yang mempunyai mata dan gigi sangat banyak. Begitu 2 iblis lainnya mendengar nama itu, wajah mereka seketika memucat total. Selamatkan aku! Seru mereka panik, lalu serentak berbalik dan berlari secepat mungkin. Namun bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dari seorang kuasi Emperor? Dari atas, muncul mulut raksasa bergigi tajam yang terbuka lebar, menelan mereka ketiga dalam sekejap. Setelah menyingkirkan mereka, Luo Qingyu tampak puas. Ia menepuk hewan peliharaan besar itu dan berkata santai, Ayo pulang, kita makan anak kelinci malam ini. Sementara itu, di sungai Wangquan, Holy Lord Tai Suzi sedang berhadapan dengan 4 Saint King. Ia merapatkan jari-jarinya, memusatkan kekuatan spiritual, lalu melepaskan sebuah mantra. Tatapan matanya bersinar keemasan, memancarkan niat yang tajam. Di sisi lain,
Chusyu masih duduk di atas pecahan batu monumen yang mengalir perlahan di permukaan sungai, tenggelam dalam kultivasi. Tiba-tiba, seorang gadis berambut panjang di kepang hijau muncul di atas perahu kecil yang mengalir mengikuti arus. Chusyu membuka matanya dan menatap ke arahnya. Gadis itu menoleh sambil tersenyum lembut. Chusyu, kau sudah datang. Mengapa tidak minum secangkir teh dulu sebelum pergi? Yang membuatnya tampak aneh adalah tunas kecil yang tumbuh di keningnya. Jelas menunjukkan bahwa ia adalah pohon yang berwujud manusia. Melihat sosok aneh itu, apalagi ketika gadis itu menyebut namanya, Chusyu sedikit terkejut dan berpikir dalam hati. Dia tahu namaku, mungkinkah dia seorang hidden boss? Dengan satu gerakan lingan, Chusyu melompat ke atas perahu dan menunduk hormat. Senior, mengenaliku? Gadis itu mersipu, memalingkan wajah, lalu berkata lembut. Tentu aku tahu siapa dirimu, siapa lagi yang menurutmu mengendalikan Secret Realm ini. Ia berjalan perlahan masuk ke bagian dalam perahu, sementara Chusyu masih kebingungan. Setelah duduk, gadis itu tersenyum dan mempersilahkan Chusyu duduk di hadapannya. Begitu duduk, Chusyu bertanya penasaran. Jadi, senior adalah pencipta Secret Realm ini? Gadis itu mengangkat cangkir teh dan menggeleng pelan. Tidak, aku hanya penjaga tempat ini. Saat kau datang, pasti kau melihat pohon besar di depan sana. Itulah aku. Chusyu tertengung. Pohon itu? Jadi itu tubuh aslimu? Gadis itu tersenyum samar. Kau tampak sangat terkejut. Chusyu mengangguk. Pohon itu begitu tua dan megah. Jelas bukan makhluk biasa. Senior benar-benar luar biasa. Bolehkah aku tahu bagaimana sebaiknya aku memanggilmu? Ia tertawa lembut. Panggil saja aku Tri. Setelah itu, ia mulai menceritakan masa lalunya. Dulu, ketika aku masih berupa biji, seorang manusia yang sangat kuat menanamku di halaman belakang rumahnya. Aku tumbuh berakar dan menjadi pohon muda. Karena aku diselimuti kekuatan besarnya sepanjang tahun, aku lama-lama memperoleh kesadaran. Saat dia menyadarinya, dia sangat terkejut. Katanya, makhluk yang memiliki kesadaran harus punya nama sendiri. Dia berpikir sepulang-pulan, dan akhirnya menamaiku Tri, seperti seorang manusia memberi nama anjingnya Dog. Hehehe, lucu bukan? Tri terkikih sekecil. Dan Chusyu pun ikut tersenyum. Manusia senior itu pasti sangat kuat, bukan? Bukan hanya kuat, tapi tak terkalahkan. Dulu, dia dan satu manusia perkasa lainnya pernah hampir mengguncangkan seluruh era dan menyapu bersih 10.000 ras. Mendengar itu, Chusyu menjadi penasaran. Apakah benar 10.000 ras pernah ada di dunia ini? Tri menjawab santai. 10.000 ras hanyalah ternak yang dipelihara manusia. Ia kemudian balik bertanya, apakah kau pernah pergi ke Hong Huang? Chusyu menjawab santai. Pernah, tapi aku tak berani tinggal lama. Aku hanya tahu sedikit tentang kedudukan manusia di alam semesta bintang sana. Tri tersenyum penuh makna. Apa yang kau lihat hanyalah sebagian kecil. Jika kau ingin tahu lebih banyak, tunggulah sampai kau mencapai tingkat Little Sen. Pergilah ke Hong Huan suatu hari, nanti itu adalah tempat kelahiran para orang perkasa. Keduanya kemudian berbincang tentang banyak hal. Setelah beberapa saat, Tri mengangkat cangkirnya dan berkata lembut, ayo, minumlah teh ini. Chusyu pun ikut meneguknya. Tak lama kemudian, di dalam dau palisnya, sebuah tahta berwarna darah muncul memancarkan cahaya misterius. Suara sistem berdengar di dalam pikirannya. Blood Throne. Host dapat menggunakan sistem ini untuk menembus hukum dao melalui tahta darah, memperkuat benih dauru darah setara dengan peningkatan tingkat kultivasi. Adapun fungsi lainnya dapat membangkitkan kembali para kultivator yang telah diubah oleh tuannya. Misalnya, itu dapat digunakan untuk gadis ayam iblis Aikun. Letakkan dia di atas tahta darah dan tubuhnya akan terbentuk kembali. Chusyu terkejut. Ini terlalu kuat. Di masa depan, aku bukan hanya bisa meledakkan pengikutku dengan kekuatan pertarungan besar, tetapi bahkan membentuk pasukan abadi. Tiba-tiba cahaya keemasan memancar dari seberang langit. Chusyu menatap sekeliling dengan heran. Apakah aku sudah mencapai tepi sungai? Sistem itu kembali berbicara. Selamat, Challenger Chusyu. Kau adalah satu-satunya kultivator yang berhasil membawa batu 3 kehidupan sampai ke tempat ini. Karena itu, kau akan menerima warisan Dao Secret Technique. Kau juga dinyatakan memenuhi syarat untuk memurnikan Sumi Mountain. Setelah menerima warisan Dao Secret Technique, harap ikuti petunjuk selanjutnya untuk mencapai Sumi Mountain. Chusyu menatap notifikasi sistem di hadapannya, matanya berkilat tajam. Ia terdiam sejenak, merenungkan sesuatu dengan sangat dalam. Sementara itu, Tri mengeluarkan energi hijau dan secara bertahap mengeluarkan para peserta dari dalam Secret Realm, menandakan menutupnya Secret Realm itu. Di sebuah platform melayang di atas Qi Huang Mountain, Feng Yao masih menunggu Chusyu dengan sabar.
seperti seorang istri yang menantikan suaminya pulang. Saat melihat Chushu Tendali, wajahnya langsung berseri-seri. "Apakah kau berhasil mendapatkan Do Secret Technique?" tanyanya dengan penuh semangat. Chushu menjawab dingin, "Ya." Meski ucapannya terdengar datar, tindakannya justru sebaliknya. Ia melingkarkan lengannya ke pinggang gadis itu, lalu tersenyum lembut dan memikat. "Sayangnya, aku belum bisa mengajarkan Do Secret Technique ini pada siapapun sekarang. Kalau bisa, aku pasti akan mengajarimu." Feng Yao menatapnya jujur. "Aku bertanya apakah kau mendapatkan Do Secret Technique, bukan karena aku mau teknik itu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat." Namun seperti biasa, Chushu malah menariknya ke pelukan dan berkata, "Tapi aku benar-benar ingin mengajarimu sesuatu." Tepat saat suasana mulai hangat, terdengar suara batuk pura-pura dari kejauhan. Itu suara Kimong Die. Chushu langsung kaku, wajahnya seperti anak kecil yang ketahuan berbuat nakal. Keduanya segera menoleh, dan Feng Yao buru-buru memberi hormat. "Salam, Master Yun Shapik." Kimong Die menatap mereka dengan wajah sedingin es. "Ikut aku." Tanpa banyak bicara, Chushu menuruti perintahnya dan naik ke kereta terbang yang melayang di udara. Begitu mereka berada di atas, Kimong Die langsung menggebrak meja. Pang! "Murid bejat, sini kau." Ia mencubit pipinya dengan kesal. "Dasar murid bejat, apa kau ingin mastermu sendiri yang menyiapkan pernikahan untukmu juga?" Mendengar pernikahan, Chushu langsung tersenyum lebar. Ia menjawab, "Boleh, tapi master harus ikut sebagai mempelai. Kalau tidak, aku tak mau melakukannya." Wajah Kimong Die langsung memerah. "Siapa yang mau denganmu? Kau ini berpikir terlalu jauh." Melihat gurunya marah, Chushu malah semakin senang. "Master, aku suka saat Master Sundar terlihat marah seperti itu." Kimong Die sudah terlalu hafal dengan rayuan bejat muridnya. "Sudahlah, aku tidak suka wajahmu yang tak tahu malu itu." Ia lalu mengubah topik. "Katakan, apa kau berhasil mendapatkan Do Secret Technique itu?" Chushu menuangkan secangkir teh dengan sopan, tapi jelas penuh maksud tersembunyi. Kimong Die memperingatkan dengan serius. "Bagus kalau begitu, tapi berhati-hatilah, jangan terlalu menonjol. Banyak yang sedang memperhatikanmu sekarang, bukan hanya kaum dibelis, tapi juga manusia." Mendengar nada kekhawatiran dari gurunya, Chushu tersenyum hangat. "Master, apakah Master khawatir padaku?" Kimong Die mengalihkan pandangan. "Aku hanya memikirkan masa depan Taisu Holy Land. Kalau kau tewas, apa yang akan terjadi dengan Taisu?" Namun Chushu justru mendekat dan memeluknya. "Master, kalau aku tiada, Master pasti akan menyesal. Aku yakin hati Master akan sangat sakit." Kimong Die bisa menebak arah pembicaraan muridnya. "Mimpi, lepaskan." Tapi Chushu tidak melepaskannya, malah memeluknya semakin erat. "Master, sudah lama kita tidak bercocok tanam bersama, cangkulku mulai karatan." Ia mengangkat wajah gurunya dan tersenyum nakal. "Malam ini, tolong bimbing aku lagi ya." Keesokan harinya, kapal terbang mereka tiba di sebuah paviliun di puncak gunung. Di sana sudah menunggu 4 orang dengan kultivasi tingkat Saint King. Chushu menangkupkan tangan dan memberi hormat. Chushu memberi hormat kepada para Saint King. Itu penguasa Yao Guang Holy Lord, Jiang Wudi dari keluarga Jiang, dan Ye Tianhon dari keluarga Ye. Ada juga Holy Lord Taisu yang sedang dalam penyamaran sebagai Elder Sister Hua. Holy Lord Yao Guang tersenyum lebar. "Akhirnya kamu datang juga, anak muda. Kemarilah." Chushu menunduk sopan. "Maaf telah membuat para senior menunggu." Jing Wudi menyimpali. "Tidak apa-apa, Chushu, kau telah berbuat besar kali ini. Menghabisi 20-an Great Saint Iblis dan meringankan beban perang di benua Tian Qiong." Chushu menjawab rendah hati. "Senior terlalu memuji, itu semua hanya kebetulan." Lalu ia mengeluarkan beberapa botol Rootless Divine Water dan menyerahkannya. "Ini Rootless Divine Water untuk ketiga senior, mohon diterima." Ketiganya tampak gembira. "Bagus, bagus, bagus. Jika suatu hari kau membutuhkan bantuan, datanglah padaku." Setelah berbincang dan bertukar hadiah, mereka pun pamit dan pergi dari tempat itu. Kimong Die yang merasa bahwa Chushu dan Hua Luofei ingin berbicara berdua, berkata, "Baik, kalian berdua bisa berbicara. Aku akan tidur siang karena semalam tidak bisa tidur dengan nyenyak." Setelah itu, Sister Hua mendekat dan menyuapi Chushu dengan lembut.
Kali ini kita sungguh beruntung memiliki dirimu. Tanpa dirimu, Taisu Holy Land pasti dalam bahaya. Chushu menunduk rendah hati. Aku percaya bahkan tanpa aku, Taisu Holy Land tetap akan melewati krisis ini. Tiba-tiba Sister Hua batuk pelan. Chushu segera menatap cemas. Holy Lord, apakah Anda baik-baik saja? Ia kemudian berkata pelan. Karena tribulasi tubuh suciku, kau terluka. Aku belum sempat berterima kasih atas pengorbanan itu. Sister Hua memandangnya terkejut. Jadi, kau sudah tahu kalau aku adalah Holy Lord Taisuzi? Chushu mengangguk. Sister Hua berkata dengan lembut. Melindungimu berarti melindungi masa depan Taisu Holy Land. Chushu mengeluarkan sebuah gentong besar Rootless Divine Water. Sister Hua terkejut dan langsung mengenali benda apa itu. Dari dalam botol keluar energi spiritual yang sangat pekat berwarna keemasan, membuat wajah Sister Hua memerah. Dari kejauhan, istri pertama yang melihat itu langsung cemberut. Kau memberiku sebotol kecil, tapi pada Luo Fei begitu banyak. Tidak adil. Sister Hua tersenyum cemas. Kamu memberiku sebanyak ini. Apa kau masih punya sisa? Chushu tertawa ringan. Tentu, kalau kurang, datang saja padaku. Kimong dia yang berdiri tak jauh langsung mendengus dan meninju bagian-bagian dari kapal besar. Dasar murid yang terlalu dermawan. Sister Hua bertanya kembali. Pria kecil, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin kembali ke Taisu Holy Land untuk berdiam diri dan memperdalam kultivasi. Jawabnya. Sister Hua senang sekali. Kebetulan, aku juga akan kembali. Mari kita pergi bersama. Mereka berdua kaget karena di belakangnya, istri pertama yang tidak jadi tidur siang, tiba-tiba datang dan segera menolak halus. Tidak perlu merepotkan Holy Lord, kita akan pergi dengan kapal. Sister Hua menyimpali. Naik kapal terlalu lambat, Kimong Die. Bukankah kamu selalu mengutamakan efisiensi? Aku bisa membawa kalian, dan kita akan tiba jauh lebih cepat. Kimong Die menatap Chushu 2 kali, lalu berkata dengan tenang. Holy Lord, Chushu sedang mengalami masalah dalam kultivasi. Ia perlu bimbinganku selama perjalanan. Aku akan menemaninya. Kemudian ia menatap tajam muridnya dalam-dalam. Bukankah begitu, murid bejat? Chushu berkeringat dingin. Dalam hati ia mengeluh. Bukankah kita berdua sudah bercocok tanam semalam? Tidak bisakah kali ini aku diberi libur 1 hari saja? Chushu tersenyum canggung sambil menggaruk kepala. Aha, benar. Aku memang punya sedikit masalah dalam kultivasi. Jadi ingin meminta bimbingan master. Sister Hua langsung memahami situasinya dan berkata sopan. Kalau begitu, aku pamit dulu. Ia membuka portal teleportasi dan menghilang. Sementara itu, Chushu masih duduk di kursi, melamun. Sister Hua benar-benar harum, kuat, dan begitu lembut. Tiba-tiba, telinganya dicubit oleh Master, membuatnya panik. Chimeng Die menyeret Chushu keluar sambil menarik telinganya. Aduh, Master, pelan sedikit, seru Chushu kesakitan. Di atas kapal, Chimeng Die melemparnya ke dalam sebuah ruangan. Chushu mulai panik dan buru-buru memohon. Master, aku tahu aku salah. Rootless Divine Water yang tersisa, semuanya untukmu. Aku cuma bercanda tadi. Wajah Chimeng Die tetap dingin. Sudah terlambat. Ia mengeluarkan cambuk dan menghajarnya tanpa ampun. Master, ampun, Dewi yang Agung, maafkan aku, teriaknya memelas. Setelah kapal tiba di tujuan, Chimeng Die masih menyeret telinganya. Master, bukankah di kapal tadi sudah cukup? Tolong, kali ini ampunilah aku. Namun sang istri melemparnya ke dalam ruangan lain. Chimeng Die menatap dingin dan berkata, ampuni hidupmu, Supreme Holy Sun benar-benar pandai bercanda. Kalau kau sampai tewas, apa Sister Huamu akan memaafkanku? Chushu segera berakting dengan sangat meyakinkan. Wajahnya tampak menyedihkan. Lalu, apa yang harus kulakukan agar Master memaafkanku? Dari tempat tinggi, Chimeng Die berkata tajam, berlutut. Chushu tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah itu dengan patuh. Kalau harus berlutut, ia berlutut. Seorang pria sejati bisa menunduk maupun berdiri tegak bila waktunya tiba. Chimeng Die duduk dengan tenang sambil membaca buku. Sesekali melirik ke arah Chushu. Namun, cara ia memegang buku terlihat aneh. Master, panggil Chushu. Chimeng Die tidak menjawab. Master, panggilnya lagi. Chimeng Die menatap seolah kesal. Apa? Chushu menunjuk buku di tangannya. Master, bukunya terbalik. Wajah Chimeng Die kaku sesaat, lalu dengan tenang menjawab.
Aku memang suka membaca dengan cara seperti ini. Mengubah arah bacaan butuh waktu untuk terbiasa. Lagi pula, caraku membaca tak ada hubungannya denganmu. Mendengar itu, Chu Xiu berdiri dan berkata dingin. Baiklah, kalau Master tak bisa dirayu dengan kata-kata manis, aku pergi saja. Ia berjalan santai meninggalkan ruangan tanpa rasa takut lagi. Chimeng Die mulai marah. Berhenti di situ. Kalau kau pergi sekarang, jangan harap bisa kembali lagi. Namun Chu Xiu membalas cepat, kebetulan sekali, aku memang ingin beristirahat beberapa hari. Terima kasih, Master. Begitu Chu Xiu pergi, Chimeng Die meraih boneka yang menyerupainya dan menusuknya berkali-kali dengan marah. Murid bejat, kau benar-benar ingin mati. Di kamarnya, Chu Xiu duduk dan memerintahkan, sistem, periksa hasil yang kudapat di dalam secret room. Suara sistem segera menjawab, selamat kepada host, pemeriksaan selesai. Sumi Mountain, tapi sayang informasi sedikit tidak utuh. Harta bawaan lahir tingkat tidak diketahui. Fungsi luar biasa besar, sangat berat, tak akan hancur selamanya, dapat menembus semua formasi. Semakin kuat host, semakin besar pula kekuatan harta ini. Mendengar itu, mata Chu Xiu berbinar. Harta bawaan lahir, bagus sekali. Tiba-tiba, ia menoleh ke pintu. Ada seseorang yang sedang merusak formasi pertahanannya. Siapa yang berani menyentuh formasi milikku? Di luar, ternyata Chimeng Die sedang berdiri. Dua murid perempuan bertanya kepada temannya, "Hei, Master Yun Waksapik itu sedang apa?" Chimeng Die yang mendengar itu menjawab santai, "Muridku ini benar-benar payah dalam memasang formasi. Atu bantu memperbaikinya saja. Lain kali akan kumarahi dia." Salah satu gadis berbisik kagum, Master Yun Waksegyang benar-benar baik pada holisan kita, sampai-sampai mau memperbaiki formasi pribadinya sendiri. Chu Xiu yang menyadari bahwa masternya coba masuk langsung merencanakan sesuatu. Chimeng Die mendorong pintu dan masuk. Chu Xiu buru-buru berbaring pura-pura tidur. Kenapa master datang malam-malam begini? Pikirnya cemas. Chimeng Die berjalan mendekat, memegang tangannya dengan lembut. Dasar anak bodoh, bahkan duka tersembunyimu pun kau tak sadari. Gumamnya. Ia mengeluarkan pil dan menaruhnya di mulut Chu Xiu. Ia masih tampak kesal, pipinya sedikit mengembung. Murid bejat, aku seharusnya tidak peduli padamu. Harusnya aku biarkan kau menanggung sakit itu dan memohon padaku. Tapi, lupakan saja, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada menghilangkan. Aku anggap ini sebagai perbuatan baik. Chu Xiu tersenyum dalam hati. Tak kusangka kau master seperti ini, tapi aku menyukainya. Kekekek. Tiba-tiba, Chimeng Die berhenti melangkah. Ia merasa ada yang janggal. Murid bejat ini biasanya sangat waspada. Tak mungkin ia tidur selelap ini. Ia berbalik dengan tajam dan menatap Chu Xiu, merasa ada sesuatu yang aneh. Chu Xiu langsung berkeringat dingin. Celaka, kenapa dia berbalik? Kepalanya dipenuhi imajinasi liar, adegan di mana master menunjukkan kelembutan, merawatnya, mungkin menciumnya dengan lembut. Hanya memikirkannya saja sudah membuat wajahnya memerah. Namun kenyataan jauh dari harapan. Tak ada adegan manis, hanya rasa sakit yang membuat langit seolah runtuh. Sebuah kepalan tinju mendarat tepat di wajah Chu Xiu. Bang! Nadanya terdengar sangat marah. Tidak sampai berhenti di situ, Chimeng Die melanjutkan pukulannya tepat mengenai perut murid bejat. Chu Xiu memuntahkan darah segar dan bersamaan dengan itu, semua khayalannya pun lenyap. Chimeng Die berbalik dan pergi dengan marah. Master, kau salah paham, teriak Chu Xiu tergesa. Chimeng Die hanya mendengus dingin dengan nada kesal. Salah paham, mati saja kau. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.